Dewa Barbar tidak setuju, yang menyebabkan perang berikutnya melawan langit. Mendengar ini, jika Li Chen belum mengerti, dia benar-benar terlalu bodoh. Untungnya, dia cukup pintar. Langit dan bumi tidak baik dan menganggap segala sesuatu sebagai guk-guk bodoh. Bukan berarti langit dan bumi tidak baik, tetapi langit dan bumi adil terhadap segala sesuatu, baik-baik atau tidak. Karena siapapun Anda, sekuat apapun Anda akan menghadapi siklus hidup dan mati, ini adalah aturan besi yang tidak bisa dihindari. Biarpun dia sekuat Dewa Barbar, dia hanya bisa hidup lebih lama dari yang lain. Namun sudah menjadi kodrat semua makhluk hidup untuk menjadi serakah, begitu mendapat sedikit, mereka menginginkan lebih, pada akhirnya mereka malah ingin menelan seluruh dunia. Oleh karena itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memperpanjang umur mereka, dan dengan cara inilah mereka mengembangkan berbagai teknik yang telah diwariskan hingga saat ini dan memiliki tingkat alam yang berbeda-beda. Eksistensi paling maju di antara mereka adalah 3 penguasa dan 5 kaisar. Untuk menghindari ketidakcocokan antara dirinya dan langit dan bumi, dia tidak hanya menyempurnakan artefak dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan mengandung kehendak khusus langit dan bumi, tetapi juga menempatkan dirinya di dunia yang direncanakan ulang. Dunia inilah yang oleh generasi selanjutnya disebut alam ilahi. Dengan cara ini, seluruh langit berbintang telah menjadi tempat berburu bagi mereka untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan, guna mencegah pertumbuhan ratusan juta makhluk di dunia dan mempertahankan umur panjang yang tiada habisnya. Tidak, dia setuju. Jue Wuxian menggelengkan kepalanya sedikit dan menulis dengan ringan. Apa? Lalu dia menyesalinya lagi. Li Chen terkejut, ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan, lalu dia melanjutkan. Alasannya adalah karena pertempuran penentang surga memang terjadi. Jika Dewa Barbar setuju sepenuhnya, pertempuran ini tidak akan terjadi sama sekali, dan di bawah langit berbintang ini, akan ada tempat bagi para barbar untuk memulihkan diri, sehingga anggota suku yang tersisa tidak akan bersembunyi di kuali penelan surga untuk beradaptasi dengan aturan dunia saat ini. Haha, aku sangat menyesalinya, dan aku sangat menyesalinya. Jue Wuxian tersenyum dengan sedikit sarkasme, sedikit kepahitan, dan sedikit rasa sakit yang tak terkatakan. Pada saat ini, keberadaan yang bisa disebut sebagai raja tak bermahkota di bawah langit berbintang di alam semesta memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Tentu saja dia bukanlah manusia, dia hanyalah mayat surgawi yang akan dibangkitkan karena takdir. Apa yang sedang terjadi? Li Chen juga tampak sangat kesal, karena kebenaran akan segera menjadi jelas, tetapi selalu ada kain kasa seperti awan yang menutupi matanya, dan dia tidak bisa menghilangkannya tidak peduli apa. Dahulu kala, Dewa Barbar adalah tujuan yang dia kejar, dan dia juga makhluk yang paling dihormati oleh seluruh suku barbar. Bahkan makhluk sekuat naga lilin, salah satu nenek moyang binatang buas, masih menunjukkan kekaguman dan kesetiaan kepada Dewa Barbar setelah bertahun-tahun, yang cukup untuk menggambarkan pesona kepribadian Dewa Barbar. Namun pada pandangan pertama, terdengar bahwa Dewa Barbar sebenarnya menyetujui rencana wilayah Dewa, tak terbayangkan betapa terpukulnya bagi mereka yang menyembah Dewa Barbar. Meskipun ada banyak barang antik kuno di sekitar mereka, masing-masing dari mereka telah bereinkarnasi setelah bertahun-tahun menderita, atau sisa jiwa mereka telah bangkit, dan ingatan mereka telah lama tidak lengkap, tidak dapat mengingat sama sekali. Bagi mereka, hanya keyakinan, seni bela diri, dan seni bela diri mereka sendiri yang tersisa, kebenaran yang membuat Li Chen tidak layak berperang melawan langit, mereka telah berspekulasi berdasarkan potongan-potongan yang mereka ketahui. Tapi sepertinya Tuhan tidak mengatakan apa-apa sekarang, segalanya jauh lebih sederhana dari yang dia kira, dan pasti ada beberapa rahasia yang tidak dia ketahui. Hei, dia menghela nafas dengan sedikit penyesalan, dan sentuhan kesedihan yang tidak terdeteksi muncul di antara alis Jue Wuxian, dan dia menjawab pertanyaan dengan tidak masuk akal, ini seperti piramida. Orang-orang di puncak menara menikmati persembahan dari semua orang di bagian bawah. Selama menara orang-orang di atas tidak akan mati, tetapi orang-orang di bawah tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memanjat. Anda berkata, jika Anda memiliki kesempatan untuk menikmati kemuliaan abadi, maukah Anda menolak? Aku, Li Chen ragu-ragu. Memang dari sudut pandang rasional dan temperamennya sendiri, dia terbiasa bebas dan tidak akan terlalu mengejar kekuasaan, tapi sebenarnya, jika ada kemungkinan seperti itu, dia tidak akan menyerah. Namun, ada terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, konsekuensi dari orang-orang di sekitarnya saja sudah cukup untuk mempengaruhi pikiran Li Chen. Haha, orang barbar tua saat itu tidak memikirkan apa yang kamu pikirkan. Dengan senyuman mencela diri sendiri, Jue Wuxian sepertinya telah melihat keraguan-raguan di hati Li Chen, dan berkata dengan ringan, meskipun orang barbar tua itu adalah orang yang paling kuat di dunia, dia bisa dikatakan telah mengumpulkan seluruh energi yang ada di dunia. Keberuntungan datang dari satu tubuh. Namun ada pepatah lama, semakin tinggi kamu mendaki, semakin keras kamu jatuh. Kalimat ini juga berlaku untuk pria kuat seperti Lao Manzi. Keberuntungannya begitu besar sehingga dia tidak boleh memiliki ahli waris.
Tapi dia secara paksa menggunakan esensi dan darahnya sendiri untuk merebut harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia untuk menghidupi dirinya sendiri, dan akhirnya mendapatkan seorang gadis. Dan prasyarat untuk mendapatkan gadis ini adalah dengan membangun menara Dewa Barbar. Sebagai prasyarat pertama untuk mencapai alam dewa. Dapat dikatakan bahwa tanpa munculnya menara Dewa Barbar, tidak akan ada rencana alam dewa. Tapi menara Dewa Barbar tidak pergi ke alam dewa. Li Chen berseru, memang benar, jika tidak ada perubahan selanjutnya, menara Dewa Barbar seharusnya tetap berdiri di titik tertinggi di wilayah dewa, menikmati pemujaan semua roh. Jue Wuxian mengelus pagar, seolah-olah dia sedikit terganggu, mampu menikmati masa hidup tanpa akhir, dan menyebut para dewa sebagai leluhur, tidak ada makhluk berakal yang akan menolak. Oleh karena itu, rencana itu hampir disetujui dengan suara bulat. Sayangnya, seiring berjalannya rencana itu tidak selesai sesukses yang sudah lewat waktu. Entah itu benar memilih lokasi rencana domain dewa, atau menyelesaikan berbagai kebutuhan semua masalah diselesaikan satu persatu di bawah godaan ini, tetapi pada tahap selanjutnya, terutama ketika artefak yang sangat kuat dengan kemampuan untuk menghindari kehendak langit dan bumi muncul, perubahan akhirnya terjadi. Orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam rencana ini, garis keturunan langsung terdekat, semuanya mereka semua meninggal secara tragis karena kemalangan, mula-mula sedikit di sana-sini, kemudian dalam jumlah besar, dan akhirnya tidak ada yang selamat. Putra sulung Long Che ditipu oleh Qitian dan dijadikan sepatu pelindung lembut, dan putra tertua Ji Yuxiao diperkosong olehku. Sky Lantern, istri dan anak perempuan Sue Jiuyu meninggal di alam jiwa darah, dan putra tertua Mo Erluo dimakan hidup-hidup olehnya. Aku tidak perlu menjelaskan secara detail tentang orang lain, saya pikir Anda juga bisa memikirkannya. Hukuman Tuhan. Li Chen memandangnya. Itu sangat jelek sehingga saya hampir harus mengertakkan gigi untuk meremasnya, keluarkan dua kata ini. Hanya dengan cara inilah kita dapat menjelaskan mengapa Dewa Barbar awalnya setuju dan kemudian menyesalinya, dia pasti menyadari fenomena aneh ini dan ingin melindungi putri satu-satunya. Sangat disayangkan ketika tenaga kerja terbatas, tidak bisa bersaing dengan langit dan bumi, dan pada akhirnya tetap gagal. Pada saat yang sama, saya juga memahami mengapa Dewa Juewu mengatakan bahwa kejahatan Dewa Barbar tidak dapat diampuni. Buah pahit. Inilah buah pahit dari keserakahan, buah pahit yang dicurahkan oleh pikiran serakah mereka sendiri. Betapapun enggannya mereka harus menelannya sendiri. Namun sebagian orang enggan dan lebih memilih mengorbankan orang terdekatnya untuk mengubah buah pahit ini menjadi manis. Dan hasil akhir ini, setelah peperangan dan kehancuran di abad pertengahan, telah lama berubah dan tidak bisa dikenali lagi. Apa yang diketahui generasi selanjutnya tidak lebih dari apa yang ditinggalkan oleh tubuh Sein Yuan Dao yang kuat di langit alam semesta. Ups, angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, memunculkan kabut, namun tidak terasa menyegarkan sama sekali. Malah terasa sangat membosankan, seolah ada batu besar yang menekan dadaku dan aku tidak bisa memindahkannya. Peristiwa masa lalu yang kekal, paling-paling, seperti melihat matahari menembus awan, paling buruk, mereka memperlihatkan daun ara terakhir di tubuh, membuat orang panik. Pada saat ini, Li Chen sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba kehabisan energi. Dia menyentuh pagar dan duduk kembali dengan linglung, seolah dia tidak marah dengan sebab dan akibat dari kejadian ini. Suatu ketika, aku menganggap Dewa Barbar yang legendaris sebagai teladan yang harus diikuti, tetapi seolah-olah kepercayaan di hatiku tiba-tiba runtuh, tidak ada yang bisa menanggungnya. Apalagi orang yang bermental kuat dan punya keyakinan sendiri, sulit menerima kalau keyakinannya runtuh. Tanpa menjadi gila secara langsung, Li Chen sudah sangat bertekad. Sekarang setelah banyak hal terjadi, dia dapat sepenuhnya membayangkan bahwa orang-orang kuat itulah yang meninggalkan tubuh Sein Yuan Tao di bawah langit berbintang dunia saat ini, dan mewariskan proses pertempuran kuno melawan langit yang mereka adaptasi, untuk menipu orang lain, dan kedua, memimpin situasi secara keseluruhan, mempertahankan wilayah yang terbagi di langit berbintang. Hanya dengan cara ini mereka dapat memastikan bahwa bagian sumber daya mereka di wilayah ilahi tetap tidak berubah dan umur panjang mereka tidak akan berkurang. Sederhananya, dengan merampas pertumbuhan ratusan juta makhluk di bawah pengaruhnya sendiri, dia telah menciptakan takdir ini dan mengumpulkannya dalam dirinya, terus-menerus menyerapnya, dan menikmati pesta tanpa akhir ini dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Keadaan ini seperti sistem kekuasaan yang korup di dunia, penguasa meminum darah rakyat biasa, memakan daging rakyat biasa, mempermainkan istri dan anak perempuan rakyat biasa dalam pelukannya, dan menginjak ayah dan anak laki-laki, orang-orang biasa di bawah kaki mereka. Jika daun ara ini tidak diangkat, orang awam tidak akan pernah tahu bahwa hal tergelap di dunia adalah ini. Tidak ada jejak hukuman ilahi, tetapi dapat ditelusuri dalam sejarah. Tidak peduli siapa itu, mereka harus membayar harganya. Mengenai ketidaknyamanan Li Chen, yang hampir terengah-engah, Jue Wuxian sepertinya tidak menyadarinya, dan masih menceritakannya dengan tenang. Jadi, beginikah asal-muasal artefak itu?
Li Chen merasa tekanan pada tubuhnya meningkat tanpa terlihat. Ketika dia ingin meletakkannya, dia menyadari bahwa dia sudah sangat terperangkap di dalamnya dan tidak bisa keluar. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa penilaian Dewa Juewu terhadap Dewa Barbar tidak bisa dimaafkan. Jika Dewa Barbar bersikeras pada satu hal dari awal hingga akhir, meskipun hanya bersikeras menempa domain dewa, ia akan terkenal selama ratusan juta tahun, dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika seseorang mengetahui isi dalamnya, tidak ada yang berani mengatakan tidak. Tapi dia setuju dan kemudian menarik kembali kata-katanya, menyebabkan ratusan juta nyawa mati akibat perang. Hal ini pasti akan berakhir pada pelanggaran janji. Meski artefak tersebut memiliki spiritualitas, namun ia hanyalah bagian khusus dari ruh langit dan bumi yang mengelak dari kehendak pemiliknya, sehingga membuat azab surga menimpa orang-orang terdekatnya. Tanda seru. Melakukannya, tetapi mereka tetap memilih untuk mengabaikannya dengan berbagai cara. Ada yang melakukannya secara langsung, dan ada pula yang memilih untuk menyelesaikannya secara tidak langsung. Jue Wuxian berbalik perlahan, dan kesedihan yang tak terlihat di matanya yang dalam menghilang. Orang barbar tua itu melakukannya memang membuat kesalahan. Kesalahan terbesarnya, hanya saja kamu tidak boleh keberatan ketika semua orang sudah mengambil keputusan. Li Chen terdiam karena dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Dunia memang seperti ini, tidak akan berhenti karena merindukan seseorang. Betapapun kuatnya Anda tidak dapat mengubahnya. Bahkan jika Anda tidak mau mengikuti arus, Anda akan dihancurkan oleh gelombang badai. Ini adalah hasil akhir dari penyesalan Dewa Barbar saat itu. Jika dia tidak setuju pada awalnya, orang-orang kuat yang belum mencapai rasa aliansi mungkin harus menanggungnya selama bertahun-tahun jika mereka ditakuti oleh makhluk terkuat ini. Yang membuat orang tidak berdaya adalah dunia terus berubah, dan Dewa Barbar masih melakukan rutinitas. Kalau begitu kamu setuju. Setelah hening lama, Li Chen akhirnya menanyakan pertanyaan itu di benaknya. Karena dia tidak tahu apa tujuan Jue Wuxian, dia telah banyak membantunya sebelumnya, jadi dia harus menjadi pendukung terkuat Feng Tian. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya garis keturunan Zantian mendukung Dewa Barbar. Saya setuju. Jue Wuxian mengangguk dengan tenang, menoleh untuk melihat air terjun, dan melihat ke pelangi dan berkata, begitulah dunia ini, dan Anda tidak terkecuali. Bahkan jika Anda tidak ingin mengikuti orang banyak dan diubah oleh dunia, suatu hari kamu akan hancur berkeping-keping. Jika aku tidak berubah dan kamu tidak berubah, dunia tidak akan pernah berubah. Kata Li Chen bersemangat. Haha, Jue Wuxian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kamu juga pernah mengalami naik turunnya dunia dan terbiasa melihat segala macam hal di dunia. Lebih baik jangan mengungkit-ungkit pikiran kekanak-kanakan seperti itu. Pikiran kekanak-kanakan. Jika Anda tidak memiliki pemikiran seperti itu, mengapa tinggal di langit berbintang ini, dibaptis bertahun-tahun, menanggung penderitaan kekekalan, menyebut diri Anda dewa dan leluhur di alam ketuhanan, menjadi terkenal dan disembah selamanya, bukan? Bukankah itu kebahagiaan tertinggi di dunia? Li Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang, saya benar-benar bertanya pada diri sendiri, apakah itu sepadan? Sayangnya, tidak ada yang bisa menjawab saya. Jue Wuxian menggelengkan kepalanya, memandang Li Chen dengan acuh tak acuh dan berkata, bayangkan saja saya sudah cukup bersenang-senang dan ingin menemukan seseorang. Selamat bersenang-senang, akhirnya aku memilihmu. Jadi, kita masih musuh. Murid Li Chen sedikit menyusut dan dia menarik napas. Memang benar, dengan kontrak Feng Tian, aku bukan hanya musuhmu, tetapi miliaran orang kuat di domain dewa juga adalah musuhmu. Tentu saja, semua ini tergantung pada jalan seperti apa yang ingin kamu ambil. Jika kamu hanya ingin untuk mencari bantuan bagi orang-orang barbar, tempat untuk memulihkan diri dan memulihkan diri, Anda sudah melakukannya. Jika Anda ingin pergi ke alam dewa dan menikmati umur tanpa akhir seperti kami, tidak apa-apa, asalkan Anda memiliki kualifikasi. Jika Anda ingin menggulingkan semua ini, maka, maafkan aku, semua orang akan menjadi musuhmu. Jika kamu menang, kamu juga dapat bereinkarnasi, menjadi penguasa alam ilahi, dan menikmati kemuliaan abadi sendirian, atau kamu dapat memperbaiki keadaan dan membuat semuanya kembali seperti semula, seperti sebelumnya. Jika kamu kalah, semuanya akan sama seperti sebelumnya, dan tidak ada yang akan mengingatmu dan segala sesuatu yang berhubungan denganmu, akan terhapus seluruhnya. Jue Wuxian mengangguk. Saya mengerti. Li Chen sedikit linglung dan menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan terakhir adalah, apakah dia Kaisar Wu? Haha, saya pikir Anda lupa. Jue Wuxian terkekeh dan menggelengkan kepalanya, lalu menahan senyumnya, berkata dengan serius, itu memang dia, orang yang tidak ingin kamu temui tetapi harus kamu hadapi. Kebencian di hati orang ini cukup untuk membakar seluruh domain dewa, dan dia juga musuh terbesarmu. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Li Chen tiba-tiba berubah jelek, dan dia sedikit tidak yakin dan berkata dengan ragu-ragu. Apa yang kamu lakukan adalah urusanmu sendiri.
Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah tidak mengambil tindakan sampai kamu dewasa. Adapun orang-orang di bawahku, itu urusan mereka. Sedangkan orang lain, itu bukan urusanku. Jue Wuxian perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, seolah menikmati nafas langit berbintang. Berdengung. Saat berikutnya, ada sosok di pelangi, dan menghilang dalam sekejap. Saat cahaya dan bayangan mengalir, di paviliun sebelah air terjun, Li Chen memandangi jembatan pelangi yang sangat indah, tetapi sepertinya melihat dua sosok, seorang pria dan seorang wanita saling mengejar, tetapi tidak dapat saling menyentuh, diam-diam menceritakan cinta yang samar, sedih. Waktu berlalu, dan ribuan tahun berlalu. Langit berbintang di alam semesta tidak ditenangkan oleh mundurnya Li Chen, melainkan gelombang pembunuhan di luar imajinasi diluncurkan. Cakupannya begitu luas dan besar sehingga langsung menyapu seluruh langit berbintang. Satu-satunya yang masih relatif tenang mungkin adalah bintang Xuantian, yang muncul dari celah di angkasa dan secara bertahap mulai terbentuk. Dan di setiap sudut dunia, pembunuhan tanpa akhir tidak berhenti, terutama dimulai dari dua wilayah bintang Yan Huang dan Tianmo. Generasi baru pembangkit tenaga listrik top yang dipimpin oleh Ji Changkong dan Mo Lielong telah tumbuh setelah memimpin pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan langit. Orang-orang kuat mulai tanpa pandang bulu menghabisi penganut Tao Sein Yuan kuno yang kuat yang bertanggung jawab atas kekuatan satu partai. Dapat dikatakan bahwa pembunuhan ini secara langsung memicu konflik antara pembangkit tenaga listrik kuno dan modern, dan badai berdarah menyebar dan tidak ada yang selamat. Terutama setelah tersiar kabar di antara pusat kekuatan utama Nirwana tentang alasan sebenarnya dari pertempuran menentang surga dan sejarah asal mula alam ilahi, konflik antara kedua belah pihak semakin meningkat, secara langsung mencapai situasi di mana mereka tidak akan pernah berhenti bertarung, sampai mati. Bahkan murid mereka sendiri pun mulai menghabisi, beberapa orang tidak tahan atau takut, jadi mereka meminta orang kuat lainnya untuk mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa dalam Taoisme Sein Yuan dari orang-orang kuat kuno itu disembunyikan, atau seberapa banyak mereka membujuk dengan lidah mereka yang cemerlang, mereka tidak dapat menggerakkan orang-orang kuat generasi baru yang hampir gila ini. Karena orang-orang inilah yang telah merampas kualifikasi mereka untuk menjadi lebih kuat dan pindah ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, bagaimana kita masih bisa menegosiasikan persyaratan dengan mereka? Alasannya, dan yang lebih penting, adalah bahwa tidak satu pun dari pembangkit tenaga listrik generasi baru ini yang ingin mendapatkan rahasia alam ilahi dari tubuh Sein Yuan Dao ini. Keberadaan alam ilahi selalu menjadi rahasia, dan bahkan di mata banyak orang suci nirwana, sebagian besar hanya berupa legenda. Hanya orang-orang berkuasa yang memiliki warisan kuat yang memenuhi syarat untuk memiliki akses terhadap warisan tersebut. Tidak peduli apa yang telah dilakukan para dewa Sein Yuan Tao di alam ilahi, orang-orang kuat generasi baru ini tidak ingin memecahkan sangkar terkutuk ini, tetapi hanya ingin bagian dari kue. Namun, selain orang-orang yang menginginkan sepotong kue tersebut, masih ada sejumlah kecil orang yang bahkan bisa dikatakan bisa diabaikan, namun mereka merencanakan hal-hal yang lebih besar. Adik laki-laki, hampir selesai. Ye Guyun dan yang lainnya berdiri bersama di tebing belakang Sekte Xuantian Xing Xuanyun, menatap langit biru. Entah sudah berapa tahun berlalu, namun ketiganya jarang berkumpul, namun seringkali tak perlu banyak bicara, asalkan saling pandang, ketiganya bisa saling memahami. Hampir selesai. Li Chen berdiri dengan tangan di belakang tangannya, merasa sangat tenang. Ups, angin sepoi-sepoi gunung bertiup, dan rambut acak-acakan sedikit terangkat, di kedalaman sepasang mata yang seterang bintang, aku tidak tahu pikiran macam apa yang terlintas. Ribuan tahun di dunia bukanlah apa-apa bagi banyak monster tua, hampir bisa dikatakan sebagai perubahan dalam pengasingan atau tidur siang. Namun bagi Li Chen, itu adalah perjalanan panjang dalam hidupnya. Selama 1000 tahun di dunia ini, dia tidak melakukan apapun selain menemani ketiga gadis itu bermain dan bersantai, mencoba menebus hutangnya kepada mereka selama bertahun-tahun. Entah itu dia yang memikul tanggung jawab orang barbar atau kelupaan selektif selama bertahun-tahun, Li Chen ingin ketiga gadis itu melupakan penantian bertahun-tahun ini. Dia tidak ingin meninggalkan mereka hanya dengan kenangan kosong dan menunggu setelah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Meski ketiga gadis itu tidak pernah menyalahkan, mengeluh atau membenci, Li Chen sangat ingin memberi mereka keluarga yang stabil dan normal, memiliki banyak bayi, dan menikmati kehidupan keluarga yang damai. Sayangnya hal-hal di dunia ini tidak berjalan sesuai harapan. Ribuan tahun telah berlalu, dia sudah siap, dan musuh juga hampir siap. Turbulensi di alam semesta dan bintang-bintang dapat dikatakan sebagai pemanjaan yang disengaja, dan juga merupakan perkembangan dari tren umum. Lagi pula, ketika orang-orang kuat dari garis Fengtian mendirikan alam ilahi, yang menghilangkan harapan kemajuan orang-orang kuat di alam semesta dan langit berbintang, mereka telah lama mengharapkan reaksi balik dari ratusan juta makhluk setelah insiden itu terungkap. Dan rebound ini pada akhirnya akan menjadi perang di seluruh alam semesta, sebanding dengan pertempuran langit. Li Chen dan yang lainnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, mereka juga tidak tertarik untuk berpartisipasi,
tetapi semua orang tahu bahwa masalah pada akhirnya akan datang. Pertempuran ini akan segera mereda, hanya menyisakan lelucon untuk generasi mendatang. Lu Yulong melanjutkan dengan sedikit emosi. Haha. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa dekade telah berlalu dengan cepat. Guncangan samar antara langit dan bumi telah mereda, pada levelnya cukup untuk mendeteksi beberapa fenomena aneh di langit alam semesta. Namun di balik langit berbintang yang tenang ini, ada aura menakjubkan yang menggemparkan, tersembunyi di kegelapan seperti arus bawah yang bergolak, menjulang. Seiring berjalannya waktu, nafas ini semakin dekat dan kuat. Berdengung. Akhirnya, di tengah suara gemuruh seperti bumi hancur setelah Jiazi, retakan besar muncul di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, dan sebuah kapal raksasa berwarna emas gelap muncul dari sana. Guntur meraung, dan guntur ungu kehitaman melonjak dari celah di angkasa seperti naga penghancur dunia, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kekuatan aturan di alam semesta sedang melonjak, seolah-olah membuat kapal perang keluar, menyegel mereka di celah ruang angkasa jika mereka mau. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana keinginan ruang angkasa melonjak, ia tidak dapat melakukannya. Gelombang kekuatan aturan khusus dipancarkan dari kapal perang, yang menolak tekanan kehendak langit dan bumi dan muncul seluruhnya di bawah langit berbintang, alam semesta. Suara mendesing. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengenakan jubah baju besi ungu emas yang mewah keluar dari kapal perang dan terbang ke segala arah melintasi langit berbintang. Dilihat dari kecepatan mereka saja, tanpa kecuali, mereka semua mencapai level Holy Lord yang menakjubkan. Dan melihat jumlah orang-orang kuat ini, secara mengejutkan jumlahnya mencapai 100.000. Melihat seluruh langit berbintang, ada banyak orang kuat setingkat Holy Lord, tapi kekuatan teratas di satu sisi hanya bisa memiliki paling banyak beberapa ribu. Untuk mengumpulkan ratusan ribu Holy Lord yang kuat, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat mendekati puncak. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan manapun di alam semesta saat ini, atau bahkan semua kekuatan yang berkumpul bersama. Yang sangat menakutkan adalah, tersembunyi oleh aura luas yang bocor dari celah di belakang kapal perang, ada lebih dari satu kapal perang yang bahkan lebih menakutkan, menggerakkan aura kehendak alam semesta, bintang, langit, surga saat ini, dan bumi. Jelas sekali, aura ini jauh lebih kuat daripada aura prajurit lapis baja emas. Berdengung. Kapal perang mulai bergerak, dan seluruh langit berbintang bergetar, bintang-bintang tidak lagi bersinar, dan semuanya ditelan oleh kapal perang emas gelap ini. Saat kapal perang bergerak maju dengan cepat, meskipun tidak ada teleportasi spasial, kecepatannya tidak kalah dengan teleportasi apapun, atau bahkan lebih cepat. Bagi seorang pejuang sebesar itu untuk melakukan situasi secepat itu, dapat dibayangkan betapa besarnya jumlah tenaga yang dikonsumsi. Namun kecepatan kapal perang ini tidak pernah melambat, mempertahankan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh orang kuat di langit berbintang saat ini, langsung menuju bintang Suantian. Seperti pedang raksasa emas gelap, pedang itu menembus seluruh langit berbintang, meninggalkan fluktuasi ruang angkasa yang luas yang memancarkan aura yang menakjubkan. Bunuh. Di bawah langit berbintang yang luas, babak pembunuhan baru dimulai lagi, dan kali ini juga memenuhi seluruh langit berbintang. Perbedaannya adalah dibandingkan dengan perlawanan sporadis dari badan Saint Yuan Dao sebelumnya, kebangkitan pembunuhan ini benar-benar tidak dapat dihentikan, dan bahkan dapat dikatakan sebagai pembantaian. Karena para prajurit lapis baja emas yang muncul entah dari mana ini tidak hanya sangat kuat, tetapi keterampilan, seni bela diri, dan perlengkapan mereka semuanya melampaui level dunia saat ini. Bisa dikatakan sekelompok harimau bersenjata lengkap menyerbu domba-domba tersebut dan membantainya secara sembarangan. Generasi baru orang-orang kuat yang awalnya mengira situasinya bagus segera terbunuh, namun, hanya beberapa orang kuat yang lolos dan semuanya berkumpul di lingkungan pengaruh teratas di bidang bintang masing-masing. Ketika orang-orang kuat yang melarikan diri berkumpul dengan kekuatan teratas di wilayah bintang utama dan berkumpul di bawah komando orang terkuat, hal ini menimbulkan sedikit perlawanan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun demikian, itu hanyalah belalang sembah yang mencoba mempermalukan dirinya sendiri. 100.000 prajurit suci sudah cukup untuk membantai kekuatan apapun di bawah bintang-bintang di dunia saat ini. Bahkan jika mereka berkumpul, itu tidak cukup. Paling-paling, itu hanya akan menunda sedikit waktu. Ketika 100.000 prajurit suci ini menyelesaikan perlawanan sporadis di sekitar mereka dan berkumpul menjadi pasukan besar lagi, saat itulah mereka dihancurkan. Pada saat yang sama, kapal perang emas gelap yang memancarkan aura agung mendekati bintang Suantian dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di bintang Suantian, Li Chen dan yang lainnya sepertinya sudah menyadarinya sejak lama, melihat langit berbintang yang luas, mereka tidak dapat melihat suasana gugup saat bahaya mendekat. Ketika semua kekuatan perlawanan secara bertahap dihilangkan atau menyerah, semua prajurit suci mulai kembali ke tim untuk berkumpul kembali, berkumpul di kapal perang, dan berlayar menuju bintang Suantian. Haha,
Formasi ini cukup besar, tepat pada waktunya untuk mengungkap pengorbanan darah pedang naga perjalanan bintang 7 milikku. Lu Yulong merasakannya sebentar. Dia mempraktikkan hukum perang dan formasi, dan dialah yang paling sensitif perasaan di antara semua orang. Meskipun tidak mungkin untuk menangkap rincian keberadaan ini, masih mungkin untuk menilai kekuatan dan jumlah pelakunya. Pedang emas di pinggangnya, meski tidak terhunus, memancarkan kekuatan naga yang menakutkan dan agung. Pedang ini terbuat dari esensi daging dan darah dari 7 naga surgawi terkuat yang ditinggalkan Li Chen ketika dia pergi ke alam naga, kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari pedang kaisar darah tiruan Sue Huahua. Awalnya, Lu Yulong bukanlah orang yang suka menghabisi, tetapi bintang Suantian adalah tempat yang harus dia lindungi, jadi dia tidak punya pilihan selain mulai menghabisi orang. Dalam 1000 tahun, jika tim level ini dikirim, kekuatan orang-orang tua di domain dewa akan hampir habis. Li Chen merasakannya dan berkata, hanya dengan cara ini kita bisa mencobanya. Kata Ye Guyun ringan. Ya, alam ilahi telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi keberadaan seperti sangkar. Itu adalah hasil dari kepompong yang mereka buat sendiri. Untuk mengirim begitu banyak orang kuat ke langit berbintang, harga yang harus dibayar di luar imajinasi. Selain itu, tidak mungkin mengirim orang yang terlalu kuat keberadaannya, jika tidak kita akan langsung dibunuh oleh aturan langit dan bumi sebelum mengambil tindakan terhadap kita. Saya memperkirakan yang terkuat tidak akan melebihi Holy Lord. Dengan kekuatan kita, kita cukup untuk melawan orang kuat seperti itu. Satu-satunya faktor yang tidak nyaman adalah ini berapa banyak orang kuat di sana. Lu Yulong mengangguk dengan persetujuan yang dalam. Semua orang mengangguk, karena apa yang dikatakan Lu Yulong benar. Jika alam ilahi dapat dengan mudah menjatuhkan orang, maka alam ilahi tidak harus bergantung pada tubuh Sein Yuan Dao yang tertinggal untuk menjaga ketertiban selama bertahun-tahun. Sekarang tubuh Sein Yuan Tao pada dasarnya telah dilenyapkan, alam ilahi hanya mengirimkan orang-orang kuat hingga hari ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kondisi yang diperlukan secara umum tidak keras. Justru karena inilah Li Chen dan yang lainnya memiliki waktu 1000 tahun untuk memulihkan diri. Hanya ada 2 kemungkinan untuk menciptakan pertarungan sebesar itu. Salah satu kemungkinannya adalah alam ilahi akan mencapai batas dari apa yang dapat dilakukannya dalam waktu dekat, untuk menghabisi Li Chen dan faktor-faktor tidak nyaman lainnya dalam satu gerakan, sehingga dapat diselesaikan untuk selamanya, dan dari tentu saja semua orang akan senang. Kemungkinan kedua adalah jika gagal, mereka dapat menghitung kekuatan maksimum Li Chen dan lainnya, sehingga orang kuat di domain dewa dapat bersiap terlebih dahulu. Faktanya, Li Chen sudah lama menunggu momen ini. Alasan mengapa dia tidak pernah pergi bukan hanya untuk menemukan cara aman untuk memasuki domain dewa, tetapi yang lebih penting, dia membutuhkan domain dewa untuk mengirim seseorang turun. Jika domain dewa tidak pernah mengirim siapapun, Li Chen berniat memasukkan semua orang yang dekat dengannya ke dalam kuali pemakan surga dan membawanya pergi. Lagi pula, dia tidak bisa selalu berada di sana untuk melindungi mereka. Setelah dipastikan bahwa domain dewa akan menjadi investasi besar kali ini dan tidak ada yang bisa diturunkan dalam waktu singkat, dia benar-benar dapat pergi ke domain dewa dan menimbulkan masalah tanpa rasa khawatir. Ji Changkong dan Mo Lielong akan memilih untuk menunggu dan melihat. Pertempuran ini harus dilakukan dengan cepat, sehingga orang-orang bermuka dua ini akan ketakutan dan tidak berani menyerang bintang Suantian kita. Mata Li Chen berkilat dingin, menatap emas gelap kapal perang yang secara bertahap mendekat. Dengan kecerdasannya, bisa dibayangkan bahwa para dewa yang kuat di kapal perang ini, yang mengandalkan kekuatan superior mereka, sudah sangat sombong. Jika tidak, dengan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka setidaknya akan menggunakan orang-orang kuat yang tersisa dari pasukan teratas di langit berbintang yang takut dibunuh oleh mereka sebagai garda depan, daripada muncul secara terang-terangan. Nuo, di belakangnya, para penjaga Xingtian yang dipimpin oleh Chang Rulong melepaskan aura pembunuhan mereka satu persatu. Semua makhluk ini adalah orang-orang kuat kuno yang tertindas setelah pertempuran mengalahkan surga. Selama tahun-tahun pemulihan ini, mereka telah lama kembali ke puncak alam Markis Suci. Jika tidak dibatasi oleh aturan alam semesta saat ini, saya khawatir ia sudah menembus kondisi puncaknya sejak lama. Meski begitu, dengan ranah seni bela diri mereka yang jauh melebihi prajurit di level yang sama, masing-masing dari mereka adalah orang kejam yang bisa menandingi 10. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dari 100.000 prajurit suci puncak, mereka sudah menjadi kekuatan paling kuat yang tidak dapat diabaikan di bawah langit berbintang di dunia saat ini. Semua orang kuat yang bergabung dengan Li Chen sudah tahu segalanya tentang alam ilahi setelah beberapa pertempuran, semua orang menjadi belalang di tali. Kalaupun mereka mau menyerah, saya khawatir tidak ada yang akan memperlakukan mereka, malah mereka akan diejek, diusir dengan kejam, bahkan dibunuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti jalan Li Chen menuju sisi gelap. Para pemimpin kekuatan ini semuanya adalah manusia, dan mereka tahu betul bahwa inilah satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka saat ini.
Li Chen, keturunan dari klan yang berdosa dan pencuri di masa sulit, segera muncul dan menyerahkan artefak masa sulit, dan mengikat tangannya, agar kerabat dan temanmu tidak mati dan dilempar ke neraka, selama 10.000 tahun penindasan. Jika Anda berani melebih-lebihkan kekuatan Anda sendiri dan melawan, Anda semua akan terbunuh. Jangan tinggalkan sehelai rumput pun. Kapal perang langit berbintang emas gelap membentang melintasi langit berbintang, memancarkan tekanan menakutkan yang tak ada habisnya, tapi teriakan agung yang tiba-tiba muncul di dalam mengejutkan hati semua orang. Roh jahat yang terkandung dalam suara ini begitu kuat sehingga sangat menakutkan, bahkan sebelum orang tersebut muncul, ia mengguncang hati sebagian besar orang untuk bertarung. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah keberadaan yang paling menakutkan di dunia saat ini. Suara mendesing. Teriakan agung bergema di langit berbintang seperti guntur, melihat orang-orang kuat di bintang Suantian, semuanya menjadi pucat karena ngeri, dan satu-satunya suara yang tersisa di telinga mereka hanyalah napas cepat dan tumpul di sekitar mereka. Saat ini, selain keturunan langsung Li Chen, Xing Tianwei, ada orang-orang kuat seperti Ye Guyun, Lu Yulong, Zulong, Qitian, dan Yu Feiyan. Selama pertempuran dengan aliansi 5 tentara, sejumlah besar pasukan dari semua pihak datang untuk membantu. Mereka yang tidak datang adalah mereka yang kurang memiliki persahabatan atau memiliki kekhawatiran yang besar. Bagaimanapun, pertempuran ini adalah konfrontasi langsung dengan pembangkit tenaga listrik di domain dewa. Jika tidak, seluruh pasukan akan dimusnahkan, dan mereka harus mempertimbangkan berbagai masalah. Li Chen tidak memaksakan ini, karena dia sendiri tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kerumunan untuk melawan orang-orang kuat dari alam dewa. Berhenti bicara omong kosong, datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Li Chen terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata formal apapun, dan memimpin kerumunan untuk terbang, berdiri di langit berbintang, dan menghadapi kapal perang dari kejauhan. Betapa beraninya! Teriakan agung terdengar lagi, dan dia berkata dengan dingin, semua orang, yang akan menjadi garda depan untuk menjarah formasi dan mengambil kepala orang berdosa ini. Hahaha, aku akan berurusan dengan Pangeran Suci Puncak. Di tengah tawa, cahaya dan bayangan biru kehitaman keluar dari kapal perang, dan datang ke depan formasi dalam sekejap. Energi jahat yang agung dan menakjubkan naik ke langit, menimbulkan riak di langit berbintang. Itu adalah sebuah pria yang sangat agung dengan seekor binatang naga aneh yang menunggangi selangkangannya. Siapa Li Chen, pencuri kecil itu? Tanda tanya. Ayo cepat mati. Orang kuat ini tampak galak, mata birunya seperti lonceng tembaga melotot, dan langsung menembakkan cahaya tajam sepanjang 1 kaki, yang sangat menakutkan. Aura kuat yang tidak sesuai dengan kehendak langit dan bumi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah eksistensi yang telah melampaui Santo terkuat di dunia saat ini, Raja Santo. Itu adalah makhluk super kuat yang wilayah bela dirinya telah mencapai tingkat ke-7 dan hukumnya telah mencapai revolusi ke-7, pasti dapat dengan mudah menghancurkan para pejuang suci. Hore! Sebelum Li Chen bisa menjawab, darah dari kam di belakangnya tiba-tiba melesat ke langit, langsung berubah menjadi lautan darah, menutupi separuh langit berbintang. Huff! Bahkan penipu kecil dari Blood Demon Dao berani bertingkah liar di depan jenderal ini dan melihat pedangnya. Orang kuat itu mendengus dingin, mengambil pisau memisahkan kepala besar yang panjangnya sekitar 10 kaki, mengayunkannya dan menebasnya. Langit berbintang, berdengung. Dalam sekejap, pedang sepanjang 10.000 kaki membubung ke langit dan menembus lautan darah. Dengan kekuatan membuka langit, pedang itu menembus gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya. Bas cek-cek, tetapi pada saat ini, gelombang melonjak dalam gelombang darah yang tak ada habisnya, dan cahaya pedang emas darah kecil yang tak terhitung jumlahnya menyala, menusuk pedang ke dalam sarang lebah, dan kemudian gelombang darah melelehkannya sepenuhnya dan dengan cepat mendekati orang kuat itu. Titik. Itu adalah keterampilan kecil, biarkan aku menghancurkannya, dan aku akan memotongnya dengan bukaan bawaan dari monumen itu. Mata pria kuat itu bersinar dengan niat jahat, dan dia berteriak dengan marah lagi, berdiri dengan ganas di belakang tunggangan naga, dan pedang di tangannya bergetar, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Berdengung. Kekuatan aneh yang tak tertandingi menggabungkan semua pedang menjadi satu, terkondensasi menjadi pedang besar yang dapat menopang langit dan bumi, memancarkan segala jenis hukum tak terbatas yang menakutkan dan mengangkatnya dari bawah ke atas. Berdengung. Kemanapun Daogang lewat, sebuah lubang terbuka di penghalang langit berbintang, memperlihatkan celah ruang yang menakutkan, memancarkan semburan kekuatan yang melahap. Bahkan saat pedangnya melintas, pedang itu memicu lapisan gelombang spasial menakutkan yang bergulung ke langit berbintang, membuat semua orang pucat karena ketakutan. Di antara orang-orang kuat di Kam Li Chen, menghadapi kekuatan pedang ini, beberapa tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka dan mundur terus-menerus. Bahkan ada yang hampir terjatuh. Untungnya, mereka didukung oleh orang-orang di sekitar mereka dan tidak membodohi diri mereka sendiri. Lautan darah luar biasa. Dihadapkan pada pisau yang menakutkan ini, suara omelan datang dari lautan darah, dan kemudian gelombang darah berubah lagi.
Saat darah melonjak ke seluruh langit, ia tenggelam lagi dan lagi, seperti pusaran darah besar, menutupi pedang. Dalam rotasi yang konstan, cahaya pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya bergesekan dengan pedang, menyebabkan semburan ledakan yang menusuk Ming. Yang mengejutkan adalah dalam kilatan bintang yang tak ada habisnya, pedang besar dan tak tertandingi itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, melebur ke dalam lautan darah yang tak berujung. Ledakan. Yang lebih menakutkan lagi adalah di sepanjang arah Daogang, seluruh lautan darah tiba-tiba tenggelam, dan langsung mencapai puncak kepala orang kuat itu, menghancurkannya dengan kekuatan gunung. Mustahil, serunya tak percaya, orang kuat itu hanya punya waktu untuk mengangkat pedangnya untuk melawan sebelum dia benar-benar tenggelam oleh lautan darah. Berdengung. Saat lautan darah melonjak, cahaya darah terus memadat, secara bertahap menyusut menjadi awan darah berukuran puluhan kaki. Di atasnya berdiri sosok ramping dan halus, tapi dia memegang kepala besar di dalamnya. Tangannya, pipi yang layu dan mata yang terbuka lebar tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang tak ada habisnya di wajah kepala ini. Cek, cek, darah orang-orang dari alam dewa benar-benar obat kuat yang hebat. Siapa lagi yang datang ke sini untuk melengkapi kaisar ini? Sue Huahua dengan santai menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik penuh pesona yang tak terlukiskan, kian-kian jari gioknya dengan lembut mengusap bibir merahnya, matanya yang indah menggoda. Melihat gerakanmu, kamu seharusnya menjadi keturunan langsung dari Blood Demon Dao. Mengapa kamu membantu pencuri ini? Tahukah kamu bahwa kami di sini untuk menghabisi para pemberontak atas perintah 3 penguasa dan 5 kaisar? Suara agung itu terdengar lagi. Wah, jangan gunakan hal-hal memalukan ini untuk membuatku takut. Aku tidak takut. Jika kamu punya kemampuan, aku akan menunjukkan di mana kamu berada. Jika tidak, jangan kembali. Buat saja darah, makanan untukku. Senyumnya seperti sekuntum bunga, tapi niat menghabisi yang terpancar dari tubuhnya terasa mengerikan. Gadis kecil ini memiliki beberapa keterampilan dan sangat membenci kita. Aku akan memberinya pelajaran agar makhluk penentang dari dunia bawah ini tahu apa artinya menjadi tertib. Suara lain terdengar, dan saat nafasnya melonjak, sepertinya akan muncul kapan saja. Tunggu sebentar. Suara agung itu menghentikannya dengan acuh tak acuh. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, pendosa Li Chen, kamu memegang senjata ilahi yang melahap kuali surga, senjata pembunuh orang berdosa untuk menghukum Dewa Ibel 15 surgawi, dan di sana akan menjadi 100.000 prajurit suci dan pasukan dewa. Jika pertarungan benar-benar terjadi, korban di kedua sisi pasti akan terlalu besar. Karena ini adalah konfrontasi antara dua pasukan, bagaimana kalau kita mengakhiri pertempuran ini dengan ritual perang kuno? Saya ingin mendengar detailnya. Li Chen sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Sejak zaman kuno, 95 telah menjadi penghormatan kami. Kami memutuskan menang atau kalah berdasarkan 5 kemenangan dari 9 pertandingan. Yang kalah diserahkan kepada pemenang. Suara sang jenderal terdengar, mengandung kemudahan yang tak terlukiskan. Kalau dipikir-pikir, dengan kekuatan pasukan alam ilahi, tidak masalah untuk menemukan 9 raja suci terkemuka. Tapi melihat dari sisi Li Chen, tidak sulit untuk menemukan 9 orang yang bisa bersaing dengan yang kuat di level Holy Lord, tapi agak sulit untuk mengalahkan yang teratas. Bahkan Li Chen sendiri mungkin tidak berani menjamin bahwa dia bisa mengalahkan keberadaan seperti itu. Lagi pula, dia tidak bisa membuat penilaian tanpa bertarung satu sama lain, tapi mengingat di antara 3 penguasa dan 5 kaisar, dia pasti akan menghabisinya. Dia pasti mengirimkan yang kuat di antara level yang sama. Tidak ada yang pernah melihatnya itu belum tentu saja, dia sulit untuk menilai. Jika itu masalahnya, mengapa sang jenderal tidak muncul menemuimu? Li Chen berkata dengan tenang, pikirannya berpacu. Hahaha, menarik, menarik. Di tengah tawa liar, aura kuat yang tak ada habisnya naik ke langit, dan 100.000 pasukan alam dewa terbang keluar dari kapal perang dan langsung membentuk formasi pertempuran, dikelilingi oleh lebih dari 100 prajurit dengan lebih banyak lagi, aura yang kuat datanglah ke bintang. Berdengung, 100.000 prajurit Holy Lord dan ratusan jenderal Holy Lord naik ke langit dengan aura mereka yang kuat, menyebabkan riak tak berujung muncul di seluruh langit berbintang. Beberapa area terlemah di langit dan bumi bahkan pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tidak terdeteksi celah. Namun meski begitu, jika Holy Lord biasa yang kuat mendekati celah yang tidak terlihat dengan mata terbuka ini, dia mungkin akan tertelan dalam sekejap tanpa meninggalkan residu apapun. Namun, ini bukanlah tempat yang paling menarik perhatian. Di hadapan ratusan raja suci yang berkuasa, berdiri sesosok tubuh yang tidak tinggi, namun berdiri di sana tampaknya adalah sosok yang paling tidak dapat diabaikan di dunia. Jelas sekali, sosok ini adalah pemilik suara sebelumnya, pemimpin pasukan dewa ini. Jenderal ini adalah komandan pasukan pemberontak yang ditunjuk oleh penguasa domain dewa. Hu Yanlang, yang merupakan Li Chen yang berdosa. Kata Hu Yanlang dengan tenang.
Hei, Li Chen mencibir. Jika dia mengatakan dia tidak mengenalnya saat ini, dia benar-benar berpura-pura. Semua orang bodoh tahu bahwa tidak mungkin orang-orang kuat dari domain dewa ini tidak mengetahui gambaran dan berbagai detail dari tuannya yang sah. Terus terang, itu adalah untuk menekan momentum pihak sendiri. Tidak perlu memamerkan rekormu di alam dewa. Aku akan melepaskanmu, dan Li masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kata Li Chen dengan tenang. Kamu benar-benar berani. Pantas saja ini menjadi kekhawatiran besar bagi kalian semua. Semuanya, siapa yang akan menantangku? Hu Yanlang tersenyum diam-diam dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Haha, kakak Huyan telah berbicara, dan adik laki-lakiku ada di sini untuk menunjukkan rasa malunya terlebih dahulu. Seorang pria kekar berjalan keluar dari kamp, melambaikan palu raksasa di tangannya, dan dengan acuh tak acuh menunjuk ke arah bunga yang berdarah. Xiao Nisi, bukan. Kamu harus bertarung di pertarungan pertama. Ayo, ayo, buat jenderal ini nyaman. Mencari kematian. Cahaya dingin muncul di mata indah yang berlumuran darah, sama sombongnya dengan dia. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sedang memprovokasi dia tetaplah seorang ahli seni. Jika Anda cukup berani, bergegaslah maju. Kembalilah. Li Chen tidak akan membiarkan Sue Huahua mengambil tindakan begitu saja dan langsung berteriak. Sue Huahua menatap Li Chen dengan marah, tapi kembali ke kamp tanpa membangkang. Hei, kukira itu harimau betina, tapi aku tidak menyangka itu rusa kecil, hahaha. Pria besar itu tertawa liar. Hahaha, godaan ini menyebabkan semua orang kuat di domain dewa tertawa mengejek, dan tawa itu langsung mengguncang langit. Haha, Jenderal Huyan, karena kita akan bertarung 9 kali, mari kita ungkapkan dengan siapa kita akan bertarung, jangan sampai beberapa kucing dan guk-guk bodoh menggonggong dan merusak suasana. Kata Li Chen sambil tersenyum menghina. Dia bukan orang bodoh, jelas ada banyak orang berkuasa di sisi lain, jadi dia tidak ingin mengungkapkan garis keturunan langsungnya terlebih dahulu tanpa menarik mereka keluar. Oke, kamu memang pintar. Mata Hu Yanlang berkedip tanpa terasa, dan dia melambai ringan. Suara mendesing. Dalam sekejap, 8 orang kuat dari berbagai ras dengan bentuk dan aura berbeda, tetapi semuanya sangat kuat, terbang ke lapangan, menatap dingin ke arah Li Chen dan yang lainnya, seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Orang baik, Li Chen menarik napas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Karena, dengan penglihatan dan alamnya, dia tidak dapat melihat detail alam salah satu dari 8 orang ini dan manusia palu raksasa sebelumnya. Jelas sekali bahwa mereka telah berlatih seni bela diri secara ekstrim dan mampu menahan aura mereka sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya, atau mereka memiliki harta karun yang menutupi aura mereka. Tuan Suci tingkat menengah. Tiba-tiba, suara Chang Rulong memasuki jalan rahasia. Tuan Suci tingkat menengah. Li Chen terkejut. Dalam pertarungan sebelumnya antara Sue Huahua dan orang kuat, meskipun dia menang dengan mudah, dia hanyalah seorang Raja Suci Junior, seorang pejuang di level ini, tidak peduli berapa banyak harta yang harus dia sembunyikan, tidak dapat lepas dari deteksi Li Chen, mata Yin dan Yang. Tetapi ketika dia mencapai tingkat menengah Raja Suci, itu sudah cukup membuat Li Chen takut. Bagaimanapun, itu adalah kesenjangan yang sangat besar di dunia nyata. Tentu saja, jika Anda ingin menghabisinya, satu orang kuat di level ini pasti tidak cukup, akan sulit untuk 2 orang, dan tidak mungkin untuk 3 orang, tetapi jika ada lebih banyak, bahkan jika Li Chen memiliki senjata ilahi, tangannya akan diikat, dan akan banyak bahaya. Hal ini berlaku baginya, apalagi orang lain yang tidak memiliki senjata dewa untuk melindungi dirinya. Tahukah Anda, tidak semua orang seperti dia, dan mereka masih mendapat perlindungan hukum tertinggi. Di kubunya sendiri, Chang Rulong adalah eksistensi paling menonjol dalam bidang seni bela diri dan kekuatan, dan perkataannya sepenuhnya benar. Tapi yang benar-benar mengejutkan Li Chen adalah bahwa Saint Lord Junior dengan mudah dibunuh oleh Sue Huahua, dan kemudian 9 Saint Lord tingkat menengah yang lebih kuat dikirim. Meskipun itu masuk akal, rasanya tidak benar. Terlebih lagi, Hu Yanlang, yang begitu kuat sehingga seluruh langit berbintang tidak dapat menahannya, tidak mengambil tindakan, ini cukup membuat Li Chen curiga. Haha, Li Chen, kirim orang-orangmu. Hu Yanlang tersenyum. Li Chen terdiam beberapa saat, lalu dia menjadi orang pertama yang keluar dari kamp. Mereka yang bertarung di pihak Xuan Tianxing secara alami adalah yang teratas, Ye Guyun, Lu Yulong, Qitian, Chang Rulong, Zulong, Sue Huahua, Yu Feiyan, dan Li Yunzhao. Meski masih ada orang di pengawal Xingtian yang mengaku mampu melawan Dewa Suci Perantara, tidak banyak yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Li Chen dan 9 lainnya adalah orang yang paling percaya diri untuk bertarung dengan orang kuat seperti itu, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan rakyatnya sendiri mati. Terlebih lagi, bahkan di hadapan orang-orang yang begitu berkuasa,
mereka yakin bahwa mereka akan mempertahankan kekuatan yang lebih atau kurang, sehingga orang lain tidak akan mengetahui detail mereka dan mengungkapkan semua kartu truf mereka. Semuanya, hati-hati, pasti ada penipuan di sini. Jika kamu harus mempertahankan kekuatanmu, kamu harus mempertahankan kekuatanmu. Li Chen merasa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya, jadi dia memperingatkan dengan hati-hati. Pukul drumnya, senyuman sinis melintas di bibir Huyan Lang dan dia melambaikan tangannya. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, gemuruh genderang terdengar, dan dunia berdengung, membuat kulit kepala orang mati rasa. Haha, siapa yang akan bertarung dengan kerangka nagaku? Prajurit palu godam itu menghantam kehampaan. Palu raksasa itu bergetar di kehampaan, mengeluarkan semburan raungan naga yang menakutkan. Dia jelas merupakan manusia klan naga yang kuat. Klan naga, Li Chen sedikit menyipitkan matanya. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, Sue Huahua mau tidak mau bergegas keluar, dan langsung menunjukkan teknik darah terkuatnya. Saya ingin kalah. Chang Rulong sedikit mengernyit. Tidak masalah. Li Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Karena meskipun bunga-bunga darah kuat, Li Chen tidak akan seperti ini bahkan jika dia berhadapan dengan Saint Lord tingkat menengah lainnya, tetapi akan berbeda jika lawannya adalah klan naga yang kuat. Bagaimanapun juga, klan naga sendiri dikenal dengan darahnya yang kuat. Ketika darahnya kuat sampai batas tertentu, itu sudah cukup untuk menahan penindasan hukum darah. Namun, setelah keduanya bertukar beberapa gerakan dalam sekejap, Sue Huahua terlibat dalam pertarungan sengit. Haha, siapa yang akan bertarung denganku, Su Qianxi? Seorang pria kuat yang memegang sepasang duri besi terbang keluar. Ini adalah pertarungan level orang suci, kecuali jika perbedaan kekuatannya sangat besar, akan sulit untuk menentukan hasilnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pertarungan 9 orang yang saling bertarung ini harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Huff, aku di sini untuk bertemu denganmu. Sebagai salah satu dari 10 jenderal barbar, Li Yunzhao bergegas maju tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Hampir di saat yang sama, semua orang terbang, masing-masing menemukan lawannya, dan memulai pertarungan sengit. Boom-boom, raungan keras bergulung seperti guntur, bergema di langit berbintang, dan menyebarkan riak-riak di angkasa yang luas, dan tidak diketahui seberapa jauh ia menyapu. Dalam 9 turbulensi yang seperti penciptaan langit dan bumi, kilat dan guntur terdengar, retakan di ruang angkasa terus bersinar, dan aliran cahaya kuat yang tak berujung ditembakkan dari waktu ke waktu, menembus ruang dalam sekejap, mengaduk, gelombang turbulensi. Luar biasa, pantas saja para dewa-dewa menganggapku sebagai duri di sisi mereka dan duri di daging mereka. Mereka tidak segan-segan mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan bergabung, menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengirimku ke dunia bawah. Dengan kultivasi saya di tingkat orang suci, saya bisa bertarung melawan orang kuat di tingkat orang suci yang tak terkalahkan. Kekuatan semacam ini dianggap yang terbaik di antara orang suci yang kuat di wilayah ilahi. Belum lagi, 9 kerangka naga dan yang lainnya masih merupakan elit di antara para suci perantara, dan mereka pasti tidak jauh lebih lemah dari para suci tingkat tinggi biasa. Pada level ini, mereka semua berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat mereka luar biasa. Tidak mudah untuk memiliki kekuatan seperti itu di tempat terpencil seperti itu. Han Tua benar, kekuatan 9 orang ini memang elit dari elit. Sayang sekali mereka berani melakukannya jika Anda melawan Tuhan ya Tuhan, cobalah untuk menumbangkan tatanan moral, dan hancurkan keberuntungan alam dewa kami, Anda harus memurnikan jiwa dan jiwa Anda sebagai peringatan kepada orang lain. Ini yang saya inginkan. Di sisi pasukan alam dewa, di sana ada lebih dari 100 Saint Lord yang kuat. Yang terbaik di antara yang terbaik, yang terbaik di antara yang terbaik, secara alami dapat melihat melalui medan perang yang tersembunyi oleh celah di ruang angkasa. Setelah beberapa evaluasi, mereka melihat secara kasar kekuatan Li Chen dan yang lainnya. Adapun kematian orang kuat pertama yang bertarung, mereka tidak mengambil hati sama sekali. Orang-orang ini juga orang-orang kuat yang dipilih oleh Ji Yuxiao, Long Che dan lainnya, dan mereka bukan keturunan langsung mereka. Terus terang, mereka adalah umpan meriam yang dipilih untuk menguji batas kekuatan Li Chen dan yang lainnya. Tentu saja, alangkah baiknya jika kita bisa menghabisi Li Chen dalam satu gerakan dan mendapatkan kembali artefaknya, bahkan jika kita gagal, kita masih bisa menyimpulkan kekuatan terkuat Li Chen dan orang lain melalui kematian mereka. Dan orang-orang ini tidak datang tanpa alasan, tidak hanya kekuatan di domain dewa dijanjikan sumber daya yang tak ada habisnya, mereka juga dipersenjatai habis-habisan. Yang terpenting adalah siapapun yang dapat mengambil kembali artefak tersebut akan dapat mengontrol artefak tersebut selama 100.000 tahun. Ini saja sudah cukup bagi mereka untuk menggunakan 200% kekuatan mereka untuk bertarung. Tahukah Anda, sepanjang zaman kuno dan modern, hanya ada 9 artefak,
Semuanya berada di tangan orang-orang kuat seperti 3 penguasa dan 5 kaisar, yang lainnya adalah kuali penelan surga di tangan pengkhianat tua. Lier. Bahkan tidak ada orang yang berkuasa seperti Buddha ketiga, jadi bisa dibayangkan betapa berharganya artefak itu. Tampaknya dia baru berkuasa selama 100.000 tahun, tetapi kekuatan artefak itu tidak ada habisnya, cukup untuk digunakan oleh banyak prajurit. Di mata yang berkuasa di alam ketuhanan, artefak adalah simbol dari yang terkuat, dan juga merupakan alasan sebenarnya mengapa para dewa itu bisa disebut dewa. Bagaimana mencegah mereka menjadi gila karenanya? Jika ada seseorang dengan kekuatan luar biasa yang dapat tumbuh ke tingkat dewa dalam waktu 100.000 tahun dengan bantuan artefak, dan memegang artefak di tangannya, dia secara alami dapat disebut dewa lain. Tentu saja kemungkinan ini sangat kecil dan hampir dapat diabaikan, namun tetap merupakan cara untuk mencapai puncak. Apakah kamu siap menembakkan busur matahari? Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Huyan Lang berkata dengan dingin dengan cahaya dingin di matanya. Kami siap. Tunggu saja perintah jenderal sebelum kami mengambil tindakan. Kata seorang pria kuat parubaya dengan ekspresi sinis. Bagus sekali. Katakan padanya bahwa target pertama adalah Li Chen. Dia tidak boleh diberi kesempatan untuk menggunakan artefak itu. Menembaknya sampai mati dengan satu anak panah akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Jangan mengira kalian orang dewasa sudah bersiap artefak pertahanan bagi kami. Dengan harta karun itu, Anda dapat duduk dan bersantai. Kami belum pernah melihat kekuatan artefak tersebut, namun legendanya tidak dapat diabaikan. Sekalipun Anda siap menghadapi segalanya, Anda hanya takut dengan apa yang terjadi. Apakah kamu mengerti? Huyan Lang berkata dengan ekspresi serius. Selamat, Jenderal. Jenderal Huyan menggunakan pasukannya seperti dewa. Saya mengagumi Anda. Saya mengagumi Anda. Semua orang mengangguk serempak, menunjukkan pengertian. Ternyata alasan cara bertarung semacam ini bukan karena Huyan Lang baik hati dan tidak sanggup menanggung nyawa prajuritnya, melainkan karena ia ingin Li Chen dan personel inti lainnya muncul lalu menggunakan serangan diam-diam, untuk menghabisi mereka dalam satu gerakan. Reputasi artefak membuat tidak semua orang berani menghadapinya secara langsung. Prestasi Huyan Lang dalam budidaya saat ini jelas bukan suatu kebetulan, meskipun ia memandang rendah para pejuang dari alam bawah, ia harus berhati-hati saat menghadapi artefak. Bahkan jika pemimpin yang mengirim mereka ke sini membuat klaim yang tinggi dan menyiapkan serangkaian tindakan balasan, mereka dapat mengarungi perahu dengan hati-hati, dan nyawa mereka akan menjadi milik mereka sendiri. Jika Anda kehilangan nyawa di sini, Anda akan ditertawakan oleh orang lain dan Anda tidak akan bisa melihat leluhur Anda. Oleh karena itu, ketika Li Chen menyetujui pertempuran ini dan ingin memata-matai kekuatan Raja Suci yang kuat, dia juga mematuhi rencana Huyan Lang. Bum bum bum. Pada saat ini, 18 orang sedang bertarung satu sama lain, dan mereka bertarung tanpa henti, dan tidak ada yang mundur. Meskipun Li Chen dan yang lainnya sebagian besar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka kebanyakan menyembunyikan kecanggungan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Karena mereka tahu betul bahwa lawan mereka tidak akan pernah menjadi yang teratas di antara ratusan orang suci ini. Sepertinya hal inilah yang menjadi alasan mengapa mereka dapat menghalangi kehendak langit dan bumi dan dapat menggunakan seluruh kekuatan mereka sesuka hati. Li Chen mengamati semua situasi lawan sambil melawan pria kuat dari suku mata spiritual dengan aneh mata di sekujur tubuhnya. Selama pertempuran, ditemukan bahwa ada gelang yang tidak mencolok di pergelangan tangan pria kuat dari klan mata roh ini. Setiap kali dia melancarkan serangan dengan seluruh kekuatannya, cahaya yang tidak terdeteksi akan menyala, menolak aturan langit dan bumi, memungkinkan kekuatannya dilepaskan 100%. Dia mengintip yang lain, dan meskipun dia hanya bisa menangkap sedikit bayangan, Li Chen masih melihat bahwa orang-orang kuat ini pada dasarnya mengenakan gelang di pergelangan tangan mereka. Tidak heran jika Li Chen sangat berhati-hati, justru karena dia mengetahui hal ini sebelumnya maka dia memberikan perhatian khusus padanya. 100.000 orang suci yang berkuasa, ini bukanlah jumlah yang kecil, dan untuk menurunkan yang berkuasa, tidak hanya jalurnya harus dibuka, tetapi juga harus mampu menahan tekanan aturan dunia di bawah langit berbintang, dan juga mampu menyerang dengan seluruh kekuatan. Ini tidak sesederhana hanya menjatuhkan seseorang dan menyembunyikan auranya sendiri. Jika Anda memikirkannya sambil berlutut, pembuatan gelang ini sangat mahal, dan semakin kuat gelang tersebut, semakin canggih dan semakin langka gelang tersebut. Jika sama, yang turun bukanlah 100.000 Saint Lord, tapi 100.000 Saint Lord, Li Chen dan yang lainnya tidak perlu dipukul sama sekali, mereka cukup membersihkan leher mereka dan mati. Kamu berani terganggu saat melawanku. Pergilah ke neraka. Ribuan mata menembus jantung. Pria kuat dari suku mata spiritual ini sangat tajam. Dia langsung menyadari bahwa Li Chen terganggu dan tiba-tiba membuka mata seperti yang tak terhitung jumlahnya, garis di tubuhnya, semuanya menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, langsung menutupi Li Chen ke segala arah. Suara mendesing. Kekuatan kecemerlangan ini sangat istimewa,
langsung menembus ruang, dan kekuatan apapun yang terlihat langsung menguap, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Hunyuan Huangjia, Li Chen tidak berani mengabaikannya, karena ini adalah keterampilan rahasia dari seorang bijak tingkat menengah. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa bertahan tanpa kerusakan apapun, jadi dia langsung menggunakan pertahanan terkuatnya, seni bela diri. Berdengung. Dan pada saat dia meluncurkan pertahanan habis-habisan, hawa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya dan seluruh langit berbintang bergetar, energi yang tajam dan tak tertandingi datang langsung dari punggungnya. Bip bang bang. Seolah-olah lapisan es yang tak terhitung jumlahnya ditembus dalam sekejap, dan suara tipis dan menakutkan dari instrumen tajam yang menembus udara langsung bergema di langit berbintang, begitu menyedihkan hingga membuat jantung Anda bergetar dan jantung Anda berhenti berdetak. Pada saat ini, ketika dia menghilangkan ribuan tatapan menakutkan dengan satu pukulan, jantungnya tiba-tiba menegang, dan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya membeku sesaat. Aliran cahaya merah emas yang sangat terang menembus langit dalam sekejap, hampir tanpa celah, seolah-olah tidak ada celah di antara keduanya, melintas ratusan ribu kaki jauhnya dan mencapai jantung Li Chen. Berdengung. Dalam sekejap mata, aliran cahaya menerobos gelombang energi pertarungan dua orang. Li Chen, Ye Guyun dan yang lainnya secara alami menyadari pukulan mengerikan ini dan ketakutan, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka sama sekali. Semua orang sepertinya merasakan kekuatan aliran cahaya yang sangat menakutkan yang membawa kematian, mereka semua tertegun sejenak dan mulai berkeringat untuk Li Chen. Ledakan. Hampir pada saat aliran cahaya menghilang, ledakan mengerikan dan menusuk telinga yang tak terbatas melonjak di dalamnya, dan energi kekerasan dengan keras memicu lapisan gelombang besar, secara paksa menyebarkan cahaya yang keluar di antara keduanya. Ini dia. Senyum sinis di wajah Hu Yanlang langsung mengeras. Sebab, dia tidak melihat harapan Li Chen tertusuk panah di jantungnya. Berdengung. Di dalam hati Li Chen, kuali kecil berwarna ungu emas seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul, dan bayangan cahaya merah emas menghilang dalam sekejap. Pada saat kritis hidup dan mati, kuali menelan surgalah yang melindungi dan menyelamatkan nyawa Li Chen. Tembak dia sampai mati dan gunakan jaring langit untuk menampung kuali pemakan surga. Ekspresi serakah muncul di mata Hu Yanlang, dan dia segera mengenali kuali pemakan surga dan berkata dengan tegas. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria berterbuka dada di belakangnya memegang busur besi emas tinggi dan anak panah emas, yang langsung berubah menjadi bulan purnama. Tapi melihat aura kekerasan yang melonjak di tubuhnya, yang satu langkah lebih kuat dari Raja Suci tingkat menengah, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah Raja Suci tingkat tinggi. Jangan menahan diri. Mata Li Chen bersinar dengan niat menghabisi, dia berteriak keras dan melambai ke belakangnya. Pergilah ke neraka. Orang kuat dari klan Lingyan bergegas maju, mencoba menggunakan keahlian uniknya untuk menahan Li Chen lagi. Sayangnya, kali ini dia salah perhitungan. Mata Yin Yang Dharma. Li Chen membuka dan menutup matanya, dan Dharma Yin dan Yang meledak, langsung mengalahkan gerakan khusus klan mata spiritual. Dia tiba-tiba mengayunkan kuali penelan surga, mengubahnya menjadi senjata puluhan kaki dalam ukuran, dan menghancurkannya dengan keras. Engah. Kekuatan senjata ilahi tidak ada bandingannya, dan Raja Suci tingkat menengah yang kuat ini tidak terkecuali, bahkan sebelum dia sempat berteriak, dia dihancurkan menjadi kabut darah oleh kuali penelan surga dalam kabut ketika triknya dipatahkan, dan jiwanya langsung hancur. Memanggil. Di tengah kilat dan batu api, di tengah gelombang getaran tali busur yang halus namun tidak terdeteksi yang mengguncang dunia, seperti senjata penusuk paling kuat di dunia, aliran cahaya merah keemasan menembus ruang lagi dan turun. Jika sebelumnya, Li Chen akan terkejut dengan kecepatan luar biasa melintasi ruang angkasa, tapi sekarang dia sudah siap dan mengetahui rute serangan lawan, dia tentu tidak akan tertipu lagi. Berdengung. Kuali Tian-Tian langsung berukuran sekitar 10 kaki dan berdiri di depannya. Memanggil. Namun yang mengejutkan adalah saat aliran cahaya itu ditembakkan, ia menembus celah-celah di angkasa dan menghilang. Apa? Li Chen terkejut. Jika kamu berpikir kamu dapat memblokir panah penembakan matahari dengan begitu mudah, kamu meremehkan senjata suci bintang 9 dengan kekuatan serangan terkuat di bawah artefak ini. Di kejauhan, Hu Yanlang mendengus dengan nada menghina. Hati-hati, itu panah penembakan matahari, ya. Dalam lingkaran pertempuran yang sengit, Li Yunzhao sepertinya telah mengenali asal-usul panah penembakan matahari, dan meneriakkan pengingat dengan keras, tetapi dia terjerat erat oleh lawannya dan tidak bisa mempercayainya. Menembak panah. Perasaan Li Chen sangat tajam. Ketika dia menyadari kelainan itu, semua informasi tentang senjata ini terlintas di benaknya. Panah penembakan matahari ini adalah panah yang cocok untuk senjata suci bintang 9. Total ada 9 anak panah. Yang lainnya adalah busur penembakan matahari. Kekuatan gabungan keduanya sangat kuat, kedua setelah artefak, dan bahkan mencapai tingkat sejauh ini. Saat itu,
Hanya ada gagak emas berkaki 3, dan mereka awalnya adalah kelompok binatang buas paling kuat di dunia, bahkan Kitian, seekor monkey alami, berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, karena dia terlalu sombong, dia menghabisi orang-orang barbar yang kuat secara sembarangan. Akibatnya, dia memprovokasi Li Guang, jenderal barbar pertama yang bertanggung jawab atas busur penembakan matahari, dan menghabisi 8 burung gagak emas berkaki 3. Dia menaklukkannya, nenek moyang binatang buas dan mengubahnya menjadi binatang roh barbar, dan akhirnya digolongkan sebagai salah satu nenek moyang dari 4 binatang buas. Namun, busur dan anak panah yang menembakkan matahari ini menghilang karena kematian Li Guang dalam pertempuran mengalahkan surga, tanpa diduga, muncul di sini. Ceritanya panjang, tapi terjadi dalam sepersekian detik. Li Chen menyadari kekuatan busur dan anak panah ini, dan ketika dia ingin mengerahkan pertahanan Tian Shuo Ding lagi, semuanya sudah terlambat. Di momen paling berbahaya, dia hanya sempat memutar pinggangnya dan menghindari titik vital. Cek, tapi dalam sekejap, aliran cahaya merah keemasan melintas melewati tulang rusuknya, langsung menembus Sky Swallowing Armor yang tak tertandingi dengan Law of Devouring yang melindungi tubuh, mengambil sejumlah besar daging dan darah, dan bahkan 2 tulang rusuknya patah. Puff, nafas yang kuat dan tajam menembus ke dalam tubuh, terutama di dekat titik vital jantung. Li Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kabut darah. Tetapi dia menahan rasa sakit yang parah dan memindahkan kuali Tian Shuo Den ke menutupinya, ini. Bas! Dalam sekejap, kuali penelan surga berubah menjadi puluhan ribu kaki, menutupi kekosongan, menyebabkan seluruh penghalang langit berbintang menyusut. Meskipun panah penembakan matahari sangat kuat dan dapat melakukan serangan lompat luar angkasa selama serangan tersebut, ia masih tidak dapat melarikan diri dari jarak yang begitu jauh dalam sekejap dan langsung tersedot oleh senjata dewa, kuali pemakan Tian. Apa? Wajah Hu Yanlang menjadi sangat jelek. Anak panah sebelumnya meleset dan dibawa pergi oleh kuali penelan surga. Itu adalah kecelakaan. Lagi pula, dia tidak menganggap bahwa perlindungan artefak itu begitu cepat. Itu sepertinya itu telah disempurnakan oleh Li Chen sampai pada titik mampu memerintah seperti sebuah lengan. Tapi anak panah kedua ditembakkan oleh Saint Lord tingkat tinggi di belakangnya dengan harga yang mahal, untuk menunjukkan kekuatan magis yang seharusnya dimiliki oleh anak panah penembakan matahari. Bagaimanapun juga, busur dan anak panah penembakan matahari adalah senjata suci bintang 9, meski telah dibawa ke langit berbintang ini, namun tetap mustahil untuk mengerahkan kekuatannya. Oleh karena itu, sebelum datang, sebagian besar kekuatan senjata suci ini telah disegel, meski begitu, akan membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar untuk bisa mengangkat segel lapis demi lapis dan menggunakannya. Orang-orang kuat di domain Dewa Kegelapan mundur. Di bawah langit berbintang ini, artefak di tangan Li Chen tidak hanya keras tetapi juga kuat, sangat mustahil untuk dibandingkan dengan artefak di domain dewa. Meskipun prajurit suci bintang 9 telah menyegel sebagian besar kekuatannya, dengan bintang 7 bahkan kekuatan senjata suci bintang 8 sudah cukup untuk menyainginya. Di luar dugaan, langkahnya tinggal selangkah lagi dan perhitungannya salah. Perbedaannya tidak sedikit, tetapi sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jangan khawatir tentang biayanya, tembak dia sampai mati untukku. Jaringnya telah dibuka, bahkan senjata suci pun harus ditahan. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengepung dan menghabisinya. Wajah Hu Yanlang menjadi gelap dan dia memerintahkan lagi. Hu Yanlang yang tidak pernah ingin melihat Li Chen menggunakan senjata sakti untuk memamerkan kekuatannya, akhirnya merobek topengnya dan melancarkan serangan habis-habisan. Buka, kulit senior Saint King menjadi pucat, dan dengan raungan yang tajam, dia mengangkat tangannya dengan sedikit gemetar, dan perlahan membuka busur penembakan matahari di bawah jaringan cahaya keemasan tanpa bayangan yang menutupi langit. Busur penembakan matahari adalah yang terkuat di antara senjata suci bintang 9, bahkan jika sebagian besar kekuatannya tersegel, menariknya masih membutuhkan kekuatan yang sangat besar. 2 anak panah sebelumnya telah membuat orang kuat ini tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dan anak panah ketiga pada akhirnya mendorongnya hingga batas kemampuannya. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari alam dewa yang tersembunyi dalam kegelapan telah mengambil tindakan. 8 orang kuat dari alam dewa dengan aura kuat menarik jaring besar dan keluar dari kehampaan. Berdengung. Saat cahaya dan bayangan berkedip, kekuatan pengekangan yang tak tertandingi merembes ke langit berbintang. Di bawah kekuatan ini, sekuat kuali penelan surga, ia tiba-tiba mulai menyusut tanpa sadar. Huff, Dewa Hukuman Ibel 15, tembak. Seolah dia sudah menduga ini, Li Chen mendengus dingin, menutupi tulang rusuknya yang berdarah dengan tangan kirinya, dan menunjuk sedikit ke arah kehampaan dengan tangan kanannya. Berdengung. Dalam sekejap, langit dan bumi meraung, dan kekuatan yang dahsyat dan tak terbatas muncul dari kedalaman kehampaan. Langit berbintang seperti film transparan, dari mana 12 tonjolan besar muncul, dan bayangan 12 Dewa Ibel 15 yang menghukum secara bertahap terlintas. Ledakan. Di tengah gemuruh guntur yang keras, telapak tangan besar itu menerobos penghalang ruang angkasa,
meraih jaring yang terus membesar, dan merobeknya hingga terbuka ke sekeliling. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Huyan Lang tiba-tiba menjadi lebih buruk. Menurut informasi yang dia terima, Li Chen belum sepenuhnya menyempurnakan senjata seperti Dewa Ibel 15 Xingtian hingga bisa digunakan sebagai lengan, jadi senjata itu disembunyikan di kuali penelan surga agar bisa digunakan, bertahan melawan musuh kapan saja. Oleh karena itu, peran jerat surgawi ini tidak hanya untuk menahan kuali pemakan surga, tetapi juga untuk mengepung Dewa Ibel 15 Xingtian. Tapi sekarang jaring telah dibuka, target Dewa Ibel 15 Xingtian ada di luar kegagalan ini langsung mengganggu semua rencana Huyan Lang. Ayolah, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Serang dengan seluruh kekuatanmu. Jangan beri mereka waktu untuk bersiap. Wajah Huyan Lang begitu muram hingga hampir membeku. Semua rencana hancur saat ini. Di ujung-ujungnya, mereka harus menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini membuat dia yang selalu membanggakan dirinya memiliki rencana yang sempurna merasa cukup malu. Terlebih lagi, sebelum dia datang, dia membual kepada semua orang bahwa menurut rencananya, dia pasti bisa menjatuhkan Li Chen dan yang lainnya dan mendapatkan artefak itu tanpa usaha apapun. Tapi saya tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Namun, meski begitu, dia tidak peduli lagi. Lagi pula, ada banyak orang kuat di pihak mereka, dan masing-masing dari mereka bersenjata lengkap, menggunakan senjata dan harta paling kuat yang dibawa dari domain dewa, dan mereka semua adalah terbaik. Jika Li Chen dan yang lainnya masih belum bisa dikalahkan dengan cara ini, mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tapi juga kehilangan muka terhadap rumah neneknya. Lebih penting lagi, senjata suci bintang 9 yang bekerja sama dengan mereka dalam menargetkan artefak Li Chen bukan hanya 2, tapi 8. Salah satunya adalah kapal perang bintang dewa, yang juga dianggap yang terbaik di wilayah dewa, dan yang lainnya adalah Huyan Lang menjabat tangannya dan melemparkannya ke arah Dewa Ibel 15 Xingtian, mencoba menerobos 2 lubang besar pengepungan. Cincin emas Yin Yang, ini dia. Saat Huyan Lang meraung keras, kedua lingkaran cahaya itu langsung berubah menjadi berukuran ratusan ribu kaki, dan benar-benar menembus jaring emas. Dentang. Dalam sekejap, kedua Dewa Ibel 15 Xingtian terkena, di tengah ledakan keras, bintang-bintang melesat dan berguncang dengan liar. Sangat kuat. Murid Huyan Lang menyusut dan dia menghancurkan jimat batu giok di tangannya. Berdengung. Aliran cahaya yang tak berujung langsung mengalir ke dalam cincin emas, dan tiba-tiba bergetar dan berkedip, berubah menjadi cincin cahaya dan bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar sangat luas. Bas dengungan. Hampir seketika, semua cincin emas terkondensasi menjadi 12 kelompok cahaya, menjebak 12 Dewa Ibel 15 Xingtian dengan erat. Gemuruh. Dia sekuat Dewa Ibel 15 Xingtian dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, namun, dalam perjuangan yang terus-menerus, cincin emas hanya berdengung, dan bahkan kekuatan jaringnya agak mengendur. Kuali penelan surga di jaring menyusut lagi dan melambat karena kekuatan pengikatan jaring surgawi yang meningkat pesat. Berdengung. Pada saat yang sama, busur penembakan matahari di tangan orang suci tingkat tinggi telah ditarik menjadi setengah lingkaran, menunjuk langsung ke Li Chen. Jangan tembak dia, cari orang lain. Huyan Lang memutar matanya, dan tatapan seramnya menghilang. Secerdas dia, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa 9 orang Li Chen adalah makhluk terkuat di Xuantian Star, dan masing-masing dari mereka kurang lebih memiliki kartu truf atau kartu truf sendiri yang tidak mereka gunakan. Jika kamu bisa menghabisi satu, pasti akan rugi besar, lagi pula, orang-orang ini semua adalah eksistensi setingkat monster. Perhitungannya lumayan, tapi itu bukanlah rencana yang bisa diselesaikan seperti yang diharapkan. Berdengung. Saat dia memberi perintah, cahaya pedang abu-abu melintas ke langit dengan aura pembunuhan dan kehancuran yang tak ada habisnya, dan teriakan terdengar dalam sekejap, dengan keras membelah langit, langsung menuju ke arah pria kuat yang memegang busur matahari. Potong itu. Kotak pengorbanan pedang. Merasakan energi jahat yang tak terbatas, Huyan Lang terkejut, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Meskipun pukulan ini jauh dari menghabisinya, aura yang terkandung di dalamnya begitu menakutkan hingga tak terbayangkan. Bahkan orang kuat seperti dia pun seperti ini, apalagi Raja Suci tingkat tinggi yang berada di ujung panah kuatnya. Ledakan. Saat pedang raksasa itu jatuh, jantung orang kuat itu bergetar, lengannya sedikit gemetar, dan busur penembakan matahari yang hanya setengah terentang dilepaskan. Memanggil. Tetapi meskipun hanya setengahnya, panah penembakan matahari menghilang ke langit berbintang dalam sekejap, dan kekuatannya juga mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hidupku dipertaruhkan. Dihadapkan pada pedang yang menakutkan ini, Raja Suci tingkat tinggi, di akhir kekuatannya, hampir putus asa. Biasanya, dia pasti bisa memblokir pedang ini. Ledakan. Pada saat ini, ada raungan yang menakutkan dan tak terbatas di kapal perang God Star yang telah sunyi, dan kemudian seberkas cahaya tiba-tiba melintas dan melewati kepala orang kuat ini. Ledakan. Dalam sekejap,
Berkas cahaya dan pedang raksasa itu bertabrakan, yang mengejutkan adalah saat celah ruang angkasa melintas, pedang raksasa yang memancarkan aura ganas yang tak tertandingi itu hancur dalam sekejap, dan semua energi pedang yang tersebar mengikuti itu. Aliran cahaya mengalir ke ruang yang rusak. Ini adalah kekuatan dari Divine Star Battleship, kecuali jika itu adalah serangan yang sangat cepat yang dapat melintasi ruang seperti anak panah yang menembakkan matahari, tidak ada serangan yang tidak dapat dicegatnya. Bunuh. Pada saat yang sama, pasukan 100.000 Raja Suci dari alam ilahi bergerak, membentuk formasi pertempuran yang sangat kuat, dan menyerang dengan berani. Nafas yang kuat menggerakkan langit berbintang, dan itu sama menakutkannya dengan menutupi langit dan matahari. Ceritanya panjang, tapi hanya butuh beberapa kedipan mata, dan yang tercepat adalah 8 orang kuat yang baru saja dipisahkan dalam bentuk 8 trigram dan telah mencapai level Raja Suci tingkat lanjut. Berdengung. Di antara orang-orang kuat ini, ada beberapa senjata yang memancarkan aura menakutkan, yaitu senjata suci bintang 9 yang digunakan untuk menahan artefak di tangan Li Chen dan lainnya. Di bawah langit berbintang saat ini, artefak tersebut tidak dapat mengerahkan kekuatan puncaknya, selain tidak dapat dihancurkan, kekuatan yang dapat diberikannya tidak lebih kuat dari senjata suci bintang 9 yang telah menyegel sebagian besar kekuatannya. Bunuh. Sisi Xuan Tianxing, dipimpin oleh 38 pengawal Xingtian, bergegas keluar dengan berani, memancarkan aura kuat yang diturunkan dari keabadian, dengan panik melepaskan penindasan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan menunjukkan kemarahan ganas mereka kepada musuh lama dari domain dewa. Bum bum bum. Dalam sekejap, pasukan kedua belah pihak bertabrakan dan terlibat dalam pembunuhan besar-besaran. Namun, yang kuat di alam ilahi adalah yang terbaik di antara yang terbaik, meskipun pihak Xuan Tianxing memiliki banyak orang, mengandalkan keunggulan posisi pertempuran, mereka tidak mengambil keuntungan apapun, dan bahkan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap instan. Dukun. Segerombolan jutaan kelelawar ajaib terbang keluar, mengelilingi sekelompok tentara alam dewa dan menghabisi mereka dengan liar. Namun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Setelah langsung menghabisi 1 atau 2 orang dengan suara sihir di awal, mereka dikalahkan oleh tentara alam dewa yang telah menstabilkan posisi mereka. Di langit berbintang, dari waktu ke waktu, sekelompok kelelawar ajaib dipukuli menjadi kabut berdarah, yang terus melayang, dan udara pembunuhan memenuhi udara, membuatnya tampak seperti neraka. Beberapa kekuatan besar yang memiliki hubungan baik dengan Li Chen bahkan mengirimkan yang paling kuat, terutama yang dipimpin oleh 3 tetua kuil pedang, penguasa Nisang Tianhe, Del. Masing-masing dari mereka dapat mengalahkan beberapa Raja Suci Junior. Namun, di antara lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, hanya ada lusinan Raja Suci tingkat menengah. 38 pengawal Xingtian tidak dapat menghentikan begitu banyak orang kuat, dan segera akan ada lawan dengan kekuatan yang sama. Mereka mendatangi mereka dan memulai perkelahian brutal. Dibandingkan dengan pertarungan di antara semua orang, 8 orang suci tingkat tinggi di titik tertinggi di langit berbintang yang telah menebarkan jaring mereka semuanya menerkam Ye Guyun dan yang lainnya. Kedelapan orang kuat ini semuanya adalah pemain bagus di antara para santo tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka dapat menyaingi para santo puncak biasa. Mereka bisa dikatakan sebagai lawan yang sangat menakutkan bagi Ye Guyun dan lainnya. Secara khusus, beberapa dari mereka bertanggung jawab atas prajurit suci bintang 9 yang telah menyegel sebagian dari kekuatan mereka, dan mereka membawa kekuatan mereka sendiri secara ekstrim, bahkan Ye Guyun yang memegang kotak pedang pengorbanan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan. Orang pembawa sial, aku menginginkan hidupmu. Di kejauhan, Raja Suci tingkat tinggi yang melarikan diri dengan nyawanya terengah-engah dengan busur matahari, wajahnya pucat dan ketakutan, dan dia menatap ke arah Ye Guyun. Baru saja, jika bukan karena pukulan dari kapal perang bintang ilahi, dia tidak akan pernah bisa lepas dari kekuatan pedang dari kotak pengorbanan pedang, itu bukanlah kematian yang sederhana, tapi jiwanya hancur berkeping-keping. Sejak saat itu, jiwa dan jiwanya hancur, dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Di alam ketuhanan, ketika seseorang mencapai tingkat Raja Suci, tidak ada ancaman bencana jutaan tahun, dan umurnya hampir tidak ada habisnya, kecuali seseorang mengalami bahaya yang sangat mengerikan, nyawanya tidak akan pernah berada dalam bahaya. Umur yang begitu panjang hampir hilang di tangan seorang pejuang dari alam bawah yang bahkan tidak dia anggap serius, bagaimana mungkin dia tidak marah? Berdengung. Gudong menelan beberapa ramuan penyelamat nyawa dan dengan cepat memulihkan energi sejati yang terkuras di tubuhnya, orang suci tingkat tinggi membuka kembali busur penembakan matahari, memasang panah penembakan matahari, dan menunjuk langsung ke pria yang memegang 9 bintang suci para prajurit bertempur tanpa henti, dan Ye Guyun tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dalam situasi ini, bahkan seseorang sekuat Ye Guyun, bahkan dengan kotak pedang pengorbanan untuk melindunginya, tidak akan bisa lepas dari serangan 2 orang suci tingkat tinggi dan 2 senjata suci bintang 9. Belum lagi, busur penembakan matahari di antara mereka adalah keberadaan paling kuat di antara artefak.
Bahkan jika Raja Suci tingkat tinggi ini tidak dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya saat ini, itu sudah cukup bagi Ye Guyun untuk dibunuh oleh lawannya di saat panik. Dalam sekejap, Ye Guyun, andalan Xuan Tianxing, mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kakak laki-laki, Li Chen melihatnya dengan jelas, tetapi dia sendiri ditatap oleh keberadaan Hu Yanlang yang menakutkan, dan Kuali Tian-Tian tertahan. Bahkan jika dia ingin menggunakan menara ilahi untuk menyelamatkannya, itu sudah terlambat. Pergilah ke neraka, menarik keluar busur penembakan matahari, Tuan Suci Senior berteriak dengan keras, dan panah penembakan matahari berubah menjadi cahaya tajam dan tak tertandingi yang langsung menembus langit berbintang dan menghilang tanpa jejak. Tapi semua orang tahu kalau targetnya pasti Ye Guyun. Hai, pada saat ini, di tengah kicauan bernada tinggi dan agung, bola cahaya merah keemasan membubung ke langit, menerangi seluruh langit berbintang yang kacau, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menandinginya. Dalam cahaya merah keemasan yang terik seperti matahari, ada bayangan burung berkaki 3 setinggi ribuan kaki, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Dengan sedikit kecupan ke dalam kehampaan, penghalang ruang yang sangat kokoh itu pecah, dan ada cahaya dan bayangan merah emas yang berputar-putar di mulutnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, itu adalah panah penembakan matahari. Ekspresi orang suci tingkat tinggi. Ini, berkaca-kaca sejenak, dia tidak bisa percaya bahwa selain senjata ilahi, ada orang-orang di alam bawah yang bisa menerima pukulan dari panah penembakan matahari. Tapi itu benar-benar terjadi, dan itu terjadi tepat di depan mata kita. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya melihat benda ini lagi. Api merah keemasan berputar-putar, dan bayangan burung berkaki 3 perlahan-lahan menyatu, dan seorang wanita cantik mengenakan gaun merah, jepit rambut phoenix di kepalanya, dan sebuah tongkat berjalan keluar dari sana, seorang wanita cantik berterbuka kaki. Di tangan kirinya, dia memegang panah merah emas yang bergetar tanpa henti. Wanita ini adalah Hong Yu, gagak emas berkaki 3 terakhir yang dibangkitkan sekarang, dan salah satu nenek moyang dari 4 binatang buas. Sudah takdirnya menembakkan anak panah ke arah matahari. Mencari kematian, orang suci tingkat tinggi ini penuh ketakutan pada Hong Yu yang tiba-tiba muncul dan menembakkan panah matahari. Dia mengeluarkan anak panah lagi dan hendak menembak tanpa mempedulikan meridian yang hampir kering di tubuhnya. Memanggil, sayangnya, sebelum dia sempat menarik busur dan menembakkan anak panah, batu giok merah itu berubah menjadi sinar api dan langsung menghampirinya, dan memukulnya dengan tongkat. Ledakan. Tentu saja, orang suci tingkat tinggi ini tidak akan diserang dengan mudah. Ketika krisis datang, dia memutar pinggangnya dan menghindar. Hei, ternyata tidak ada. Begitu mereka bertemu, orang suci senior menyadari bahwa Hong Yu tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan ketika dia melawan prajurit suci bintang 9 dengan tangan kosong. Dia segera menjadi lebih berani dan mengayunkan busur matahari untuk menyerangnya. Dia tidak tahu bahwa Hong Yu mengandalkan cara khusus untuk menangkap panah penembakan matahari. Kalau tidak, jika itu orang lain, dia akan langsung hancur berkeping-keping oleh energi penusuk baju besi di atas. Dang dang dang, Hong Yu melakukan tugasnya dan menarikan tongkatnya untuk bertarung dengannya. Aku tidak tahu bahan apa yang terbuat dari tongkatnya, tapi dia bahkan mampu mengalahkan prajurit suci bintang 9. Pada saat ini, semua ahli top dari tentara alam ilahi dan bintang Xuantian memiliki lawan mereka, tetapi bintang Xuantian masih dalam posisi yang dirugikan. Lagi pula, dibandingkan dengan 100.000 tentara Saint Ho, para prajurit di tingkat akar rumput bahkan tidak kalah sedikit pun. Yang lebih parahnya lagi artefak Li Chen tidak hanya tidak bisa membantu, tapi ada juga keberadaan paling menakutkan di pasukan domain dewa, Hu Yanlang, yang belum mengambil tindakan. Hei hei hei, aku tidak menyangka kamu masih punya waktu beberapa saat. Jenderal ini akan memberitahumu apa itu penyesalan. Lepaskan ketiga mayatmu dan biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan ketiga mayat itu sehingga bisa membuat Kaisar Naga Kaisar mundur tanpa pertarungan. Keterampilan yang luar biasa. Hu Yanlang tersenyum sinis, menatap Li Chen dan berkata. Setelah menenangkan kekuatan di wilayah bintang utama di sepanjang jalan, meskipun pertempuran antara Li Chen dan Long Che sangat rahasia, tidak hanya ada naga di alam naga, tetapi juga orang-orang kuat sporadis dari kelompok etnis lain, ini tersebar, dan tentu saja Hu Yanlang mengetahuinya. Bagaimanapun, memurnikan beberapa orang kuat di alam bintang, dan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh di alam ilahi, adalah hal paling normal bagi orang yang licik dan licik seperti dia. Dalam hal ini, tidak ada yang disembunyikan. Menghadapi serigala Huyan yang memancarkan aura menakutkan, Li Chen sangat berhati-hati dan melepaskan San Chen tanpa ragu-ragu. Naga darah dan 8 ular ibel 15 yang sunyi berenang menjauh dan bergabung dengan lingkaran pertempuran dalam sekejap mata, bertarung dengan sekelompok pasukan alam dewa. Meskipun kedua binatang itu sangat kuat, mereka tidak hanya tidak akan berpengaruh pada pertarungan antara Si Chen dan Hu Yanlang, tetapi juga akan menjadi hambatan. Karena 4 Chen memiliki satu pikiran dan 4 tubuh, mereka dapat berkumpul menjadi formasi 4 gambar untuk bertahan melawan musuh.
Semua kekuatan terintegrasi bersama dan dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat. Namun, jika orang lain ikut campur, itu akan terjadi, akan sulit untuk mengerahkan kekuatan yang seharusnya. Terlebih lagi, Hu Yanlang, sebagai komandan pasukan domain dewa, adalah Raja Suci tertinggi yang sebenarnya, yang terkuat di antara yang kuat. Pukulan apapun sudah cukup untuk melukai parah atau bahkan melenyapkan naga darah dan 8 ular ibel 15 yang sunyi. Li Chen tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapi Hu Yanlang, dan serigala juga melindungi mereka dari serangan. Rumor itu memang benar. Kamu benar-benar telah menerima warisan sebenarnya dari Kaisar Ilahi. Namun, Kaisar Ilahi telah mengeluarkan dekrit untuk mundur dan mengabaikan urusan dunia bawah. Kematianmu telah tiba. Melihat San Chen yang kuat dan Li Chen berdiri bersama, meledak dengan kemauan yang kuat, Hu Yanlang sedikit menyipitkan matanya, tatapan serakahnya menghilang, dan berkata dengan muram. Haha, kita masih belum tahu tanggal kematian siapa yang telah tiba. Aku hanya tahu bahwa tanggal kematianku masih jauh. Li Chen mengambil langkah maju, berbaris dengan San Chen dalam formasi 4 gambar, dan mengerahkan kekuatan Fo Chen, hukum kehidupan agar cepat sembuh cedera pada tulang rusuk kiri. Kekuatan panah penembakan matahari sangatlah dahsyat, bahkan saat ini ia tidak dapat mengeluarkannya dalam waktu yang singkat, mengandung kekuatan mengerikan yang tidak dapat dihancurkan, bahkan jika Jiu Yang Zengang ingin mengeluarkannya, ia akan langsung terkoyak-koyak. Meskipun ia mendapat bantuan hukum kehidupan Fo Chen, rasa sakit yang menyengat di pembuluh darah jantungnya masih tidak banyak melemah, bahkan energi kecil pun masih ingin menembus ke dalam pembuluh darah jantungnya dan menghabisinya sepanjang waktu. Berkat 3 kekuatan tertinggi Yin dan Yang, menelan, dan kehidupan, serta 5 elemen dan angin serta guntur yang terkondensasi menjadi dinding tembaga dan dinding besi, dimungkinkan untuk memblokirnya dari pintu hati. Namun meski begitu, menghadapi musuh yang menakutkan seperti Hu Yanlang, Li Chen tidak bisa menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Jika tidak, Anda akan kalah tanpa berperang. Hehehe. Hu Yanlang tampaknya tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia melirik luka Li Chen dan berkata dengan senyum sinis, Li Chen, aku masih menghargai keberanianmu untuk menantang para dewa. Meskipun kamu sedikit melebih-lebihkan kemampuan Anda, saya harus mengatakan bahwa Anda memang seorang pejuang berbakat yang langka. Bahkan di alam dewa, Anda akan menjadi eksistensi yang luar biasa seiring berjalannya waktu. Jika Anda bersedia menyerahkan artefak dan melatih keterampilan kepada saya dapat membiarkannya kamu hidup. Tentu saja, kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menunjukkan wajahmu lagi. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, umur panjang sudah cukup untuk kamu nikmati. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ambillah. Li Chen adalah terlalu malas untuk berpura-pura menjadi ular. Karena dia bukan anak berusia 3 tahun, artefak adalah pendukung terbesarnya. Tanpa artefak, dia seperti ikan di talenan, dan dia tidak cukup bodoh. Berdengung. Dalam sekejap, keempat hantu itu bangkit dan melonjak, dan bayangan agung menutupi langit berbintang, memancarkan aura agung dan menekan ke arah Hu Yanlang. Hei, kamu idiot yang keras kepala telah menyia-nyiakan niat baik jenderal ini. Dalam hal ini, biarkan kamu melihat dengan jelas apa artinya melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Hu Yanlang mencibir dengan jijik, menghadap orang yang bisa melenyapkan orang kuat manapun di bawah bintang-bintang di alam semesta. Dengan aura yang menakutkan, dia mencabut pedang dari ikat pinggangnya dengan santai, bergerak maju dengan ringan, dan berkata, tusuk serigala serakah. Cahaya pedang yang tajam, seperti kilat, bersinar di kehampaan. Ketika muncul kembali, itu muncul di depan bayangan 4 gambar yang mendekat. Sepertinya hanya bayangan cahaya pedang, tapi berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap jalan. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti cahaya dan bayangan serigala ibel 15 besar, dengan jarum baja di sekujur tubuhnya yang tampak seperti besi cor menembus bayangan keempat gajah dalam sekejap. Bas, engah, engah. Ada suara menusuk yang sangat halus, dan darah dalam bayangan naik ke langit, di tengah rangan teredam yang terus-menerus, bayangan itu tiba-tiba runtuh, memperlihatkan sosok si Chen yang berlumuran darah. Ahem, kekuatan Pixane Lord memang kuat. Namun, pedang itu tidak biasa. Aku hanya tidak tahu apakah itu senjata suci bintang 8 atau senjata suci bintang 9 yang telah menyegel sebagian darinya, kekuatan. Sambil memegang dada yang ditusuk, Li Chen mengerahkan hukum melahap untuk terus menyempurnakan kekuatan yang menyerangnya, dan juga menstabilkan luka yang disebabkan oleh penembakan panah matahari di bawah tulang rusuknya. Rasa sakit itu menyebabkan dia berlumuran keringat dingin, dan bayangan muncul di depan matanya. Untungnya, kemauannya cukup kuat untuk menahannya. Namun kekuatan Hu Yanlang, meski tidak melebihi ekspektasinya, namun tetap begitu dahsyat hingga membuat hati orang berdebar-debar. Tanpa artefak tersebut, satu orang saja sudah cukup untuk menyapu seluruh alam semesta. Faktanya, meskipun ada senjata ilahi di tangan, itu mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap orang sekuat itu,
paling-paling, dia dapat menyelamatkan nyawanya sendiri. Haha, kupikir para pendosa sakti yang bisa dianggap duri di mata semua dewa itu begitu menakutkan, tapi ternyata mereka tidak lebih dari itu. Sayang sekali. Sayang sekali, jenderal ini masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan, jadi kamu tidak akan bisa melihatnya. Tapi kamu jangan khawatir, setelah menghabisimu, jenderal ini akan mengurus hal-hal yang tidak mencolok ini dengan baik. Hu Yanlang tersenyum sinis dan melambai pedang di tangannya lagi, sambil bersiap untuk mengambil tindakan, dia tidak lupa menyerang keinginan Li Chen. Dia sangat ahli dalam seni bertarung dalam formasi pertempuran, jadi dia secara alami memahami prinsip di balik binatang yang terperangkap yang masih bertarung, meskipun dia menggunakan segala macam ejekan di mulutnya, dia 100% berhati-hati terhadap Li Chen. Jika pria di depannya begitu mudah untuk dihadapi, kekuatan kuat dari domain dewa tidak akan menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya dan menurunkannya. Lebih penting lagi, setelah menghabisi orang-orang berkuasa dari seluruh dunia, Hu Yanlang mendapat rumor lebih dari sekali bahwa Li Chen telah kembali dalam situasi paling berbahaya, dia tidak ingin terbalik di selokan. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Li Chen mengeluarkan seteguk dahak berdarah dan tiba-tiba merentangkan tangannya, membiarkan seluruh kekuatannya keluar. Di saat yang sama, kekuatan San Chen juga dilepaskan tanpa syarat, tapi digabungkan menjadi satu oleh kekuatan khusus, mengalir di antara mereka berempat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan setiap nafas, aura pada keempat orang itu menjadi lebih kuat dan lebih padat, dan energi pedang kuat yang disuntikkan ke tubuh mereka menjadi halus. Kekuatan semacam ini persis seperti yang dimiliki ketiga mayat itu ketika Li Chen bertarung melawan Jue Wuxian. Teknik konsentris tiga mayat diluncurkan, dan kekuatan antara empat pagi dipadatkan menjadi satu, sehingga masing-masing dari empat pagi secara singkat memiliki kekuatan terkuat dari empat orang yang berkumpul bersama. Teknik rahasia macam apa ini? Mata Hu Yanlang sedikit menyipit, dan dengan kilatan cahaya dingin, dia menebas dengan pedang di tangannya beberapa menit lebih cepat, dan berkata dengan tegas, tidak peduli teknik rahasia apa yang kamu gunakan untuk bertarung, hasilnya tetap sama, serakah tebasan serigala. Bas, cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang sangat kuat meraung, langsung membuka celah ruang yang besar dan tak terbatas di langit berbintang, dan tiba di depan Li Chen dalam sekejap mata. Nafas dari beberapa hukum mengerikan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk mencekik orang suci biasa secara instan dan mencegah mereka meningkatkan sedikit pun keinginan untuk bertarung. Empat simbol menyegel surga. Setelah mengumpulkan seluruh kekuatannya, Li Chen langsung menggunakan teknik formasi paling kuat. Berdengung. Dalam sekejap, langit dan bumi meraung, langit berbintang bergetar, dan guntur tumpul menyapu dengan hebat, seluruh langit berbintang meredup, berputar dan berkumpul di tengah seolah-olah menjadi hidup. Perasaan tertekan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari segala arah, dengan gila-gilaan menekan pedang besar seperti bulan sabit dan gigi serigala. Kegentingan. Di bawah tabrakan dua kekuatan terkuat di langit berbintang bergetar tanpa henti, dan retakan besar di angkasa muncul secara langsung, membuat semburan suara retakan yang menakutkan dan menusuk gigi. Namun yang mengejutkan adalah cahaya pedang yang sangat kuat dari tangan Raja Suci Puncak Hu Yanlang tiba-tiba memiliki retakan yang terlihat dengan mata terbuka, dan terus meluas dan runtuh. Untuk sesaat, sayang sekali kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Coba lihat dan lihat apa kekuatan sebenarnya dari Raja Suci itu. Mata Hu Yanlang berkilat, sedikit terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Dia tersenyum garang dan mengangkat tangannya pedang tinggi ke dalam kehampaan, tekanan. Berdengung. Kekuatan seni bela diri yang menakutkan dan tak terbatas menyebar, dengan panik menjara energi dunia, dan secara paksa menghilangkan dampak kekuatan penyegelan surga Li Chen seminimal mungkin. Kekuatan yang mengerikan, ini adalah kondisi terkuat dari domain bela diri surgawi ke-7. Huff, seorang pejuang belaka dari domain bela diri surgawi ke-6 berani bersaing dengan domain pedang tanlang surgawi ke-7 milik jenderal saya. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beri saya istirahat. Hu Yanlang mendengus dengan nada menghina, sambil memegang pedang itu seolah membuka gembok dengan kunci. Klik, langit berbintang tiba-tiba runtuh ke arah yang ditunjukkan oleh ujung pedang, dan retakan yang berkedip di angkasa mengungkapkan kekuatan melahap yang menakutkan dan tak terbatas, dengan panik menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, jika diperhatikan lebih dekat, ia tampak seperti serigala raksasa dengan mulut berdarah terbuka, dengan liar melahap segala sesuatu di sekitarnya. Faktanya, bahkan urat langit dan bumi yang tidak dapat dideteksi dengan mata terbuka pun tertelan, menunjukkan kekuatan mengerikan dari Hu Yanlang. Melihat pedang di tangannya, suara pedang itu bukanlah suara emas dan besi yang jernih, melainkan lolongan serigala yang tumpul dan menakutkan. Oh, di tengah lolongan serigala yang menakutkan, kepala serigala di ujung gagang pedang tampak hidup, memancarkan aura yang tak terbayangkan. Ada berbagai tanda bahwa ini bukanlah senjata biasa, melainkan senjata jiwa suci yang telah dilebur dengan jiwa bela dirinya sendiri.
Kekuatan senjata semacam ini memungkinkan prajurit untuk memaksimalkan kekuatannya sendiri dan menggunakannya 100% tanpa khawatir akan rusak, mencapai kondisi yang benar-benar mampu memerintah seperti lengan. Berdengung. Teknik rahasia Li Chen untuk menyegel langit dipatahkan oleh kekuatan serigala serakah, dan bayangan pedang besar seperti bulan sabit jatuh lagi, yang tampaknya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak ada yang terbunuh di antara keempat gajah itu. Menghadapi pukulan ini, Li Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan langsung mengesampingkan pertarungan dengan Hu Yanlang demi denyut nadi dunia sekitarnya, dan menggunakan keahlian uniknya lagi. Ledakan. Kedua kekuatan itu akhirnya bentrok, dan kali ini, Li Chen tidak lagi terluka semudah sebelumnya. Namun, kekuatan Hu Yanlang tidak boleh dianggap remeh, bahkan dengan seluruh keahliannya, formasi empat gajah Li Chen hampir hancur, namun ia berhasil bertahan dengan pertahanannya yang sangat kuat. Anak baik, ambil satu gerakan lagi dariku dan bunuh. Serigala serakah itu, mata Hu Yanlang berkilat, dia mengambil langkah maju seperti kilat, dan mengangkat pedang dari bawah ke atas, seperti serigala Ibel 15 yang menangkap mangsa, memancarkan teror, aura. Ia tidak bisa melihatnya dengan penglihatannya, namun kekuatan Li Chen memang kuat, dan kekuatan formasi empat simbol benar-benar membuat kekuatan Li Chen mencapai level Raja Suci. Namun, ini hanya bisa dicapai, setiap kali mereka berdua bertarung, kekuatan serangan balik akan memperburuk luka dalam Li Chen dan reaksinya akan melambat. Di sisi lain, Hu Yanlang, dengan kekuatannya yang tenang, dahsyat, dan menakutkan, mampu melakukan serangan terkuat secara terus-menerus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Poin ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Li Chen. Saat ini, menghadapi Hu Yanlang, orang terkuat yang dikirim oleh wilayah ilahi, tanpa bantuan kuali penelan surga dan Dewa Ibel 15 Xingtian, Li Chen dapat dikatakan berada di bawah tekanan terbesar di antara semua orang. Jika bukan karena bantuan San Chen, dia mungkin akan tersingkir dalam satu pertemuan, tapi dia tetap tidak menyerah, dan terus memikirkan cara untuk menang. Ternyata dia bukan prajurit suci bintang 8, dia juga bukan prajurit suci bintang 9 yang telah menyegel kekuatannya. Kalau begitu, kita harus melihat apakah dia punya kartu truf tersembunyi. Hantu Serigala. Ibel 15 besar muncul dengan keganasan yang tak tertandingi, melesat dari langit berbintang dan terus membesar di mata Li Chen, tapi dia tampak sangat tenang di dalam hatinya dan menarik napas dalam-dalam tanpa rasa panik. Kekuatan luar biasa itu sedemikian rupa sehingga di bawah aturan langit berbintang ini, bahkan dengan perlindungan senjata dewa, ia bisa rusak parah. Empat simbol Hunyuan. Hubungan antara Li Chen dan San Chen tiba-tiba berubah, dan semua kekuatan menjadi kabur seperti ketika formasi empat simbol pertama kali dibentuk. Namun jika dicermati, Anda akan menemukan bahwa hubungan antara empat pagi itu tidak melemah, melainkan menjadi semakin erat, karena tak terhitung banyaknya aliran cahaya kecil yang menghubungkan antara empat pagi itu dan menyambung kembali dengan langit dan bumi di sekitarnya. Hubungan ini, bahkan kekuatan serigala serakah Hu Yanlang tidak dapat menjarah sedikit pun, secara langsung menyatu dengan urat paling dasar dari langit dan bumi, membentuk kekuatan awal kekacauan. Berdengung. Dalam sekejap, sosok si Chen menghilang, digantikan oleh empat hantu yang berputar-putar dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi aliran cahaya warna-warni yang kacau. Cahaya dan bayangan yang tampak cemerlang tidak memancarkan kekuatan yang menakutkan, tetapi bahkan sangat menawan. Aduh, hampir di saat yang bersamaan, hantu serigala rakus menggigitnya, namun sesuatu yang buruk terjadi, kesenjangan antara keduanya pun hancur. Seolah-olah kepala serigala serakah mulai membusuk dan roboh, dan rengekan samar bahkan terdengar. Berdengung. Saat kekuatan mengerikan melonjak, hantu serigala serakah meledak dengan hebat, memperlihatkan serigala Huyan yang ketakutan dan marah di belakangnya. Orang pembawa sial, kekuatan macam apa ini, bagaimana bisa melukai jiwa bela diriku? Hu Yanlang memegang pedang dengan sangat tertekan, dan ada retakan yang tidak mencolok di atasnya. Ternyata barusan, kekuatan kekacauan yang ditransformasikan oleh empat simbol Hunyuan, dengan bantuan kekuatan mengerikan itu meledak di saat urat langit dan bumi terganggu, melukai jiwa bela diri yang ada di dalam pedang. Ini adalah salah satu kekuatan paling mendasar dari seorang pejuang, bagaimana menjaganya agar tidak terkejut atau marah. Sayangnya, dia memutar otak dan tidak tahu kekuatan apa itu. Saya ingin melihat metode apa yang akan Anda gunakan untuk menangani saya setelah Anda melukai prajurit suci Anda. Li Chen, yang tidak dapat mempertahankan keadaan kekacauan untuk waktu yang lama, melihat sedikit kilatan cahaya dan bayangan, dan si Chen memperlihatkan tubuh aslinya. Menderita kematian, kamu akan membayar harga atas kelakuan bodohmu. Hu Yanlang memiliki penglihatan yang begitu tajam, dia langsung menyadari kelemahan Li Chen, meraung dan menyerang ke depan dengan pedangnya. Bas dengungan. Dalam sekejap, aku tidak tahu berapa banyak sinar cahaya pedang yang diayunkan, dan langit dipenuhi bayangan monster serigala besar yang meraung muram, memancarkan keganasan yang tak tertandingi dan ingin mencabik-cabik Li Chen. Bum bum bum. Aliran cahaya yang ganas dan tak terbatas memenuhi langit dan bumi,
berkedip-kedip di bawah langit berbintang yang redup, dan dengan ganas menyapu seluruh sudut yang terlihat. Retakan luar angkasa yang memancarkan aura menakutkan dan melahap kadang-kadang akan menyedot beberapa orang kuat yang menghantam daerah sekitarnya, anggota tubuh yang tak berujung dan lengan yang terputus beterbangan dan mengalir, seolah-olah mereka berada di dunia bawah neraka. Hahaha, orang berdosa, menderita kematian. Di bagian terdalam dari langit berbintang, dekat dengan posisi jaring, terdengar semburan tawa. Saya melihat hantu serigala Ibel 15 yang besar dan tak tertandingi di seluruh langit, terus-menerus menggigit sinar cahaya yang diubah oleh 4 hantu, merobek sinar cahaya besar dari waktu ke waktu, dan hantu keempat gajah yang terkoyak terus memudar, dan aura mereka berangsur-angsur menurun. Jelas sekali bahwa Li Chen sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Bahkan jika dia memiliki 3 mayat untuk membantunya dan mengandalkan formasi 4 simbol untuk mengintegrasikan aturan langit dan bumi, tanpa bantuan artefak, dia tidak dapat bersaing dengan para elit di antara para suci puncak seperti Huyanlang. Anda tahu, di domain dewa, jenderal ini memiliki catatan mengerikan dalam menghabisi Raja Suci Junior yang kuat. Meskipun memiliki beberapa keunggulan khusus pada saat itu, tidak peduli dari aspek apapun, Huyan Wolf adalah keberadaan paling menakutkan di bawah langit berbintang saat ini. Kemampuan Li Chen untuk bertahan hingga saat ini juga membuktikan kekuatannya, bahkan jika salah satu dari 3 mayat dipilih sendirian, ia masih dapat bersaing dengan keberadaan setidaknya orang suci perantara. Sangat disayangkan bahwa kesenjangan tersebut hanyalah sebuah kesenjangan. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia dan seberapa dalam keterampilan rahasianya, dia tidak dapat menutupi kesenjangan kekuatan yang disebabkan oleh dunia seni bela diri. Tanpa bantuan, Li Chen yang sudah dirugikan pasti akan kalah telak. Bum bum bum. Melihat dari kejauhan, pihak Xuan Tianxing selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Orang-orang kuat jatuh dari waktu ke waktu. Bahkan pengawal Xingtian elit terkuat pun menderita korban. Namun, Ye Guyun mengandalkan kotak pedang pengorbanan dan gada emas Qitian untuk menahan 4 serangan orang kuat yang memegang senjata suci bintang 9 dipukuli dengan sangat keras sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kapal perang Sensing yang terletak di langit berbintang mengandalkan artileri berat mereka untuk membombardir pihak kuat Xuan Tianxing yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dari waktu ke waktu. Setiap kali mereka menyerang, seseorang akan terkena tembakan. Yang paling penting adalah artileri berat kapal perang Sensing diarahkan pada orang-orang terkuat seperti Xing Tianwei. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, ancaman terhadap orang-orang yang kurang beruntung bisa dibayangkan. Namun meski begitu, semua orang berhasil bertahan, dan mereka masih mengertakkan gigi. Ledakan. Di bawah serangan kuat dan menakutkan lainnya, keempat hantu itu mundur, dan dalam cahaya yang menghilang seketika, 4 sosok berdarah dan malu berguling. Batuk, batuk, engah. Li Chen terbatuk dengan keras, mengeluarkan banyak kabut darah setiap saat. Pada saat ini, luka di bawah tulang rusuk kirinya telah roboh, dan nafas tajam yang menakutkan itu ragu-ragu, seolah-olah akan mengalir ke jantungnya dan menghabisinya kapan saja. Hei, orang berdosa, sudah terlambat untuk menyesal, gerakan ini akan menghabisimu. Huyanlang, yang hanya memiliki sedikit goresan di tubuhnya, mengangkat pedangnya sambil menyeringai, memancarkan niat menghabisi yang menakutkan dan tak terbatas. Aduh! Saat Huyanlang meraung keras, hantu besar serigala Ibel 15 meraung ke langit dan menerkam, aura jahat yang menakutkan dan ganas membuat orang bergidik. Ahem, Li Chen batuk beberapa suap darah. Matanya yang merah menatap ke langit berbintang yang tragis. Ada sedikit kesedihan di wajahnya, tetapi ekspresinya sangat tegas. Mengaum. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, serigala Ibel 15 menelan Li Chen utuh, bahkan menggigit lubang di langit berbintang, memancarkan aura yang menakutkan. Berdengung. Tapi tidak ada yang melihat saat Li Chen tertelan, liontin berbentuk menara yang tidak mencolok di bawah telinga kanannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Hahaha, semuanya dengarkan perintahnya. Pemimpin klan kriminal telah dibunuh oleh jenderal ini. Bunuh bintangnya, selamat menikmati. Huyanlang mengangkat kepalanya dan tertawa liar, mengayunkan pedang di tangannya, seolah-olah dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi secara keseluruhan, tetapi pada saat berikutnya, tawa itu tiba-tiba berhenti. Bas cek-cek. Ketika dia melihat dengan mata terbuka lebar karena tidak percaya, dia melihat hantu serigala Ibel 15 yang terkondensasi di bawah kekuatan hukumnya tiba-tiba tertusuk oleh cahaya ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Kecemerlangan tersebut menampakkan sentuhan keagungan maha luas yang telah ada sejak zaman dahulu kala, membuat manusia tanpa sadar menyerah bagai langit dan bumi yang abadi. Ini adalah senjata ilahi. Dalam sekejap, Huyanlang menyadari sumber aura agung yang terpancar dari kecemerlangan ini. Tapi dia memutar otak dan tidak bisa memikirkan senjata ajaib lain di tangan Li Chen. Sepanjang sejarah domain dewa, dia hanyalah orang kuat yang lahir di generasi selanjutnya, dan dia belum pernah mengalami pertempuran untuk mengalahkan langit. Faktanya,
Bahkan legenda 9 artefak besar di dunia belum menyebar di wilayah ketuhanan, yang mereka tahu hanyalah versi yang diadaptasi oleh beberapa orang bijaksana untuk memuji 3 penguasa dan 5 kaisar. Bahkan beberapa orang kuat yang telah melalui peperangan besar telah lama melupakan keberadaan orang terkuat di zaman kuno dan modern serta orang nomor satu di antara artefak sambil menikmatinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung, paksaan yang besar dan menakutkan melonjak sedikit, dan hantu serigala Ibel 15, yang cukup untuk menghabisi orang kuat manapun di langit berbintang hari ini, terguncang, memperlihatkan sebuah menara yang tingginya lebih dari 10.000 kaki dan terus membesar. Menara Dewa Barbar, Sisi, Dewa Barbar. Xing Tianwei langsung mendidih. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bertahan, menunggu hari ini tiba. Mereka membayar harga yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya melihat harapan lagi. Berdengung, puncak menara Dewa Barbar yang terus membesar melesat langsung ke langit berbintang seperti tombak, merobek jaring surgawi prajurit bintang 9 dalam sekejap. Penindasan, Li Chen memandang Hu Yanlang dengan ekspresi dingin dan menunjuk ke udara. Berdengung, tepi menara Dewa Barbar seperti gelombang yang menutupi langit berbintang, dan hancur total, kekuatan yang cukup untuk membuka dunia secara langsung mengejutkan hati semua orang. Namun, beberapa orang gemetar ketakutan, sementara yang lain gemetar karena kegembiraan. Artefak macam apa menara Dewa Barbar itu? Hu Yanlang belum mengetahui asal-usul menara Dewa Barbar, tapi dia harus menghadapi kekuatan yang menakutkan ini. Bahkan jika itu lebih kuat darinya, tidak ada serangan yang bisa menggoyahkan menara Dewa Barbar. Menara Dewa sedikit pun. Pada akhirnya, dia harus mengertakkan gigi dan memblokirnya dengan pedangnya. Menara Dewa Barbar menghilang ke dalam celah angkasa dengan jatuhnya Dewa Barbar. Hal ini disaksikan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa harta karun ini masih ada di bawah langit berbintang dan sekali lagi mengikuti jejak barbarian yang kuat rakyat. Klik klik klik. Sangat disayangkan bahwa kekuatan menara ilahi begitu kuat sehingga bahkan Raja Suci yang paling kuat pun tidak memiliki siapapun yang dapat menandinginya di bawah langit berbintang ini. Dalam sekejap mata, pedang di tangan Hu Yanlang, yang dianggap sebagai kehidupan, mengeluarkan suara pecah yang luar biasa, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan sepertinya akan pecah kapan saja. Melihat pemandangan ini, ekspresi Li Chen tidak rileks sama sekali, dan pikirannya menjadi semakin gugup. Terlepas dari tingkat kebrutalan saat ini, masih belum ada tanda-tanda bahwa ada benda suci yang dapat menahan menara Dewa Barbar, tetapi Li Chen harus waspada terhadapnya. Bagaimanapun, 3 penguasa dan 5 kaisar semuanya adalah monster tua di antara monster tua, makhluk cerdas yang telah menjadi elit, bahkan jika 1 atau 2 orang tidak memikirkan kemungkinan menara Dewa Barbar muncul di dunia ini, seseorang akan diam-diam membayarnya perhatian padanya. Alasan mengapa Li Chen menunggu sampai sekarang untuk menggunakan menara Dewa Barbar adalah karena dia takut kehilangan satu-satunya cara untuk kembali. Berdengung, menara Dewa Barbar yang menopang langit dan bumi merobek jaring surgawi yang menahan kuali surgawi. Pemaksaan yang tak terbatas mengejutkan langit berbintang. Bahkan orang kuat seperti Hu Yanlang tidak dapat menyelamatkan duel yang akan datang dalam perlawanan gila. Senjata suci takdir yang rusak. Tidak, pikiran Hu Yanlang dalam keadaan terguncang, matanya merah, tetapi dia tidak mampu menahan penindasan kuat dari menara Dewa Barbar. Dia menyaksikan tanpa daya saat semakin banyak retakan muncul pada pedang yang merenggut nyawanya. Meskipun ini hanya senjata suci bintang 7, jiwa bela dirinya terintegrasi ke dalamnya, yang cukup untuk mengeluarkan kekuatan senjata suci bintang 8. Jika rusak, rohnya tidak hanya akan rusak parah, tetapi dia sendiri juga akan terluka parah. Hah? Akhirnya selesai. Li Chen yang tampak pucat menghela nafas lega saat melihat tidak ada fenomena aneh yang muncul. Dia akhirnya yakin bahwa Hu Yanlang tidak punya rencana cadangan untuk menghadapi menara Dewa Barbar. Sayangnya, baru setengah jalan keluar dari mulutnya, dia tercekik oleh tekanan yang mencengangkan dan menakutkan. Berdengung, kecemerlangan emas yang luas dan tak terbatas secara langsung memantulkan seluruh langit berbintang, menghilangkan kecemerlangan menyilaukan milik menara Dewa Barbar. Yang mengejutkan adalah bahwa kecemerlangan emas yang tiba-tiba ini tidak hanya bersaing dengan menara Dewa Barbar, tetapi juga menguasainya. Menara Dewa mundur. Ini adalah segel para dewa. Li Chen merasa ngeri, dan pupil matanya terus menyusut. Melihat segel emas yang membesar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dalam cahaya keemasan yang luas, ada segel emas yang sangat besar, dalam cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir, terus-menerus memancarkan tekanan yang sangat besar. Jimat ini sangat mirip dengan segel dewa yang menekan menara Dewa Barbar saat itu, dan persis sama. Melihat sumber segel ilahi, secara mengejutkan itu dikeluarkan oleh prajurit markis suci dari alam ilahi yang sangat tidak mencolok di lingkaran pertempuran. Namun, pada saat ini, prajurit suci melepaskan tekanan yang tak terbayangkan dan menyapu sekelompok pembangkit tenaga listrik bintang Suantian dalam sekejap.
Puncak Saint King. Wajah Li Chen tiba-tiba menjadi gelap. Betapapun pintarnya dia tidak tahu bahwa ini pasti kartu truf yang disembunyikan orang-orang besar untuk menghadapinya, sehingga sangat mudah. Saudaraku, aku merasa sangat tidak nyaman. Di atas menara Dewa Barbar, hantu Ibel 15 kecil melintas. Melihat sosok yang mendekat, seluruh wajah kecilnya berkerut, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Kekuatan segel ilahi dibentuk dengan mengumpulkan semua orang kuat dari 3 penguasa dan 5 kaisar. Itu bisa disebut kekuatan paling kuat di dunia. Ini khusus disempurnakan untuk menara Dewa Barbar. Bisa dikatakan begitu musuh menara Dewa Barbar. Setan kecil itu sekarang menjadi roh menara-menara Dewa Barbar, jadi dia secara alami adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Hahaha, orang menyebalkan kecil, tunggu, jenderal ini akan memakanmu hidup-hidup dan membiarkanmu menyaksikan kerabat dan temanmu mati secara tragis karena kebodohanmu. Merasakan kekuatan penindasan menara Dewa Barbar melemah, Huyanlang tiba-tiba menjadi sombong, tertawa gila-gilaan lagi dan sekali lagi, dia mengeluarkan energi aslinya untuk melindungi senjata sucinya terlepas dari resikonya. Meski kemunculan pria kuat itu secara tiba-tiba membuatnya merasa tidak nyaman sejenak, namun mampu menyelamatkan nyawanya sudah merupakan hasil terbaik baginya. Adapun masalah lainnya, belum terlambat untuk menyelidikinya setelah pertempuran ini selesai. Pada saat ini, kemunculan segel ilahi yang tiba-tiba dan Raja Suci yang kuat menjadi tantangan terakhir bagi Xuan Tianxing. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, bahkan jika Ye Guyun dan yang lainnya berusaha mati-matian untuk menghentikannya, mereka terjerat erat oleh lawan mereka dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kamu terlalu meremehkan artefak itu. Metode yang sama tidak akan pernah berhasil untuk kedua kalinya. Dalam kilat dan batu api, mata Li Chen berkedip, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya setelah kejutan singkat. Dia berkata dengan dingin, mengacu pada kuali Tian-Tian dan Dewa Ibel 15 Xingtian. Hukuman telapak tangan Xingtian, kuali ilahi menelan langit. Di tengah teriakan hening, kuali penelan langit tiba-tiba bergetar tanpa henti. Bentuk yang awalnya menyusut oleh jaring langit tiba-tiba membesar puluhan kali lipat, menyebar hampir 1 juta kaki, menutupi langit seperti bintang. Klik bang-bang. Jaring surgawi yang awalnya direntangkan oleh menara Dewa Barbar diregangkan lebih erat lagi, dan arah yang ditarik oleh Dewa Ibel 15 Xingtian tiba-tiba putus seperti tali yang kencang. Jala ini, yang memiliki prestise sebesar di alam ketuhanan, sepertinya telah diisi dengan ikan yang terlalu besar untuk ditampung, dan akhirnya dicabik-cabik. Tidak, tanpa batasan jaring langit, Dewa Ibel 15 Xingtian gemetar, tiba-tiba mengambil postur misterius dan tak tertandingi, dan menghentakkan kaki mereka dengan keras, menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar. Saat mereka mengayunkan tinju mereka, kekuatan menakutkan dan tak terbatas langsung menembus langit berbintang seperti naga yang marah keluar dari laut, langsung mengenai segel Dewa Emas. Tidak hanya itu, kuali pemakan surga memancarkan kekuatan melahap yang kuat, menunda dan menyempurnakan kekuatan dalam segel dewa. Meskipun segel ilahi yang mengandung kekuatan dahsyat ini tidak dapat dipatahkan dalam sekejap, itu cukup untuk memberi waktu bagi menara Dewa Barbar untuk mengakhiri pertempuran ini. Untungnya bagi Li Chen, jika kartu truf yang tersembunyi itu tidak melawan segel dewa menara Dewa Barbar, tetapi melawan kuali penelan surga atau Dewa Ibel 15 penghukum, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lagi pula, ketika Li Chen mengeluarkan menara Dewa Barbar dari celah luar angkasa sebelumnya, dia sudah memiliki metode sistematis untuk menangani segel ilahi, kali ini, dia mampu menghadapinya dengan mudah, setidaknya tidak terburu-buru. Dalam perang seperti ini, jika situasinya kacau, tidak ada yang bisa dibatalkan. Hah, jika aku menghabisimu, semuanya akan berakhir. Tetapi orang suci puncak yang tersembunyi melihat dengan jelas dan langsung menilai bahwa cara untuk mengakhiri segalanya adalah dengan menghabisi orang yang bertanggung jawab atas artefak tersebut, Li Chen. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang yang kuat melonjak ke langit dan menebas Li Chen dari kejauhan. Pada saat ini, Li Chen, belum lagi Raja Suci Puncak, bahkan Raja Suci tingkat menengah pun cukup tercekik, tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk menantang orang sekuat itu. Memanggil. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, sosok Si Chen melintas dan jatuh ke puncak menara Dewa Barbar. Dalam kilatan cahaya, dia langsung memblokir cahaya pedang yang mengerikan itu. Ledakan. Menara Dewa Barbar berguncang sedikit, dan cahaya serta bayangan ungu keemasan bersinar, tapi secara mengejutkan tidak ada kerusakan. Huff. Orang bijak puncak tidak percaya pada kejahatan, mendengus dingin, dan melancarkan serangan satu demi satu. Sayangnya, menara Dewa Barbar tetap tidak tergerak kecuali guncangan hebat. Bahkan jika dia berbalik untuk menyerang Dewa Ibel 15 Xingtian dan kuali pemakan surga, itu hanya akan sedikit menunda penindasan segel para dewa. Kamu adalah Li Ruofeng dari kuil Dewa Bela Diri. Datang dan selamatkan aku. Bersama-sama, kita bisa menghancurkan menara Lao Shizi yang rusak ini dan menghabisi orang menyebalkan kecil ini. Huyanlang, yang telah terdesak di dasar menara Dewa Barbar,
melihat bahwa Pixane Lord tidak berniat menyelamatkannya, dia sepertinya mengenali singsangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Layak menjadi artefak nomor 1 di zaman kuno. Sayangnya, Li Ruofeng tidak repot-repot berbicara dengannya sama sekali. Dia bahkan tidak berminat untuk melihatnya, dan menatap Li Chen dengan dingin. Dewa bela diri, sepertinya kamu adalah keturunan orang itu. Jika bukan ini masalahnya, aku benar-benar ingin melihat murid seperti apa yang akan diajarkan oleh orang yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya serta melupakan leluhurnya. Li Chen cahaya dingin melintas di matanya, dan niat menghabisi yang kuat naik ke langit. Meski melihat bintang-bintang di alam semesta, tidak pernah disebutkan tentang Dewa Perang, namun ia paham siapa yang dimaksud oleh Dewa Perang tersebut. Hei, kamu akan segera tahu siapa aku. Dihadapkan pada ejekan Li Chen dan niat menghabisi yang dingin muncul di wajahnya, Li Ruofeng memberikan ekspresi dingin dan tiba-tiba mengalihkan pandangan dinginnya untuk melihat Chaos Xuan Tianxing adalah orang yang kuat di dunia, lingkaran pertempuran. Melihat pemandangan ini, jantung Li Chen berdetak kencang, dan ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Bagaimana mungkin seseorang secerdas dia tidak mengetahui apa yang coba dilakukan Li Ruofeng? Aku tidak tahu. Melihat kerabat dan temanmu meninggal secara tragis di depanmu, apakah kamu masih bisa membicarakan siapa yang harus menyerang lebih dulu? Li Ruofeng melihat dengan jelas ekspresi Li Chen, seolah dia sengaja menyiksanya, perlahan-perlahan dia mengangkat pedangnya. Samar-samar, dia menunjuk ke arah Ye Guyun dan makhluk terkemuka lainnya, ke Xing Tianwei dan lainnya, lalu ke Hai Lingsu dan wanita lainnya. Jelas sekali, bahkan jika dia disembunyikan di dalam pasukan domain dewa, orang suci puncak ini memiliki cara untuk mengumpulkan semua informasi tentang Li Chen. Apa menurutmu tidak ada yang bisa kulakukan? Pada saat ini, kepanikan di wajah Li Chen tiba-tiba mereda, dan dia menatap Li Ruofeng dengan tenang dan berkata, "Haha, kamu badut, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan." Li Ruofeng tersenyum menghina dan mengangkat pedangnya dengan keras untuk menebasnya. Berdengung. Pada saat ini, kuali pemakan surga, yang berhadapan dengan segel penyegel dewa di kejauhan, tiba-tiba bergetar, dan paksaan yang luar biasa muncul darinya, itu sangat mirip dengan aura segel penyegel dewa, seolah-olah itu datang dari sumber yang sama. Ini dia. Lengan Li Ruofeng membeku dan pikirannya bergetar. Dia tanpa sadar menoleh ke belakang, tetapi hanya melihat cahaya keemasan menyilaukan naik ke langit. Dalam cahaya keemasan itu, ada tanda rune yang persis sama dengan segel para dewa. Mustahil. Bagaimana mungkin Li Ruofeng tidak mengenalinya? Ini dan segel dewa yang diilhaminya pada dasarnya adalah jenis harta karun yang sama. Tapi sebelum datang, dia ingat dengan jelas bahwa makhluk yang memberinya segel dewa memberitahunya bahwa hanya ada satu harta yang tersisa di dunia. Dilarang. Li Chen tidak peduli betapa terkejutnya dia. Dengan lambaian tangannya, dia menekan tangan kanannya ke udara dan menunjuk ke arah Li Ruofeng dari jauh. Berdengung. Jimat emas yang terbang keluar dari kuali penelan surga tiba seperti kilat, memancarkan tekanan menakutkan yang tak ada habisnya, dan langsung mengambil alih kendali langit berbintang tempat Li Ruofeng berada, menjebaknya di dalamnya. Bum bum bum. Tentu saja Li Ruofeng tidak mau terjebak, dia segera menghindar dan melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia mulai menyerang dengan gila-gilaan. Sangat disayangkan meskipun kekuatan segel dewa ini jauh lebih rendah dari segel dewa yang dia inspirasi, itu bukanlah senjata dewa dengan kekuatan yang menakutkan dan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan segel ilahi terus menyusut, seolah tak ada habisnya, mencoba menghancurkannya di dalamnya. Sayang sekali, benda suci ini awalnya ditujukan untuk monster-monster tua itu. Mati di bawah benda suci seperti itu, kamu dianggap orang pertama di zaman kuno dan modern. Namun, kamu mengirimkan yang lengkap lainnya. Segel dewa dapat dianggap sebagai kompensasi. Li Chen menatap dingin ke arah Li Ruofeng, yang terkompresi di ruang angkasa dan secara bertahap berubah menjadi darah dan kabut oleh segel ilahi, dengan ekspresi kasihan di matanya. Faktanya, segel dewa ini belum lengkap, melainkan setengah segel dewa, karena harta ini adalah segel dewa yang menyegel menara dewa barbar saat itu. Selama bertahun-tahun, Li Chen menggunakan kuali penelan surga untuk memurnikannya guna menghilangkannya. Tanda terhadap menara dewa barbar dapat digunakan. Sangat disayangkan kali ini, awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai kartu truf untuk menghadapi makhluk di tingkat 3 penguasa dan 5 kaisar. Tetapi demi keselamatan Xuan Tianxing dan lainnya, dia akan rela menyerahkan bahkan senjata dewa, apalagi setengah segel dewa. Tentu saja, mendapatkan segel dewa yang lengkap dapat dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Bodoh. Hu Yanlang tertegun. Siapa sangka Li Ruofeng, yang tampaknya begitu kuat, bisa dengan mudah dihancurkan oleh segel dewa dalam sekejap mata. Bagaimana dia tahu kalau segel dewa bisa menekan menara dewa barbar dan mengumpulkan kehendak semua ahli top? Meskipun sebagian besar hilang saat terungkap dan sebagian terbuang saat memurnikannya di kuali penelan surga, bagi Li Ruofeng ini masih merupakan serangan yang menakutkan.
Ini masih di langit berbintang saat ini, jika Anda pergi ke alam dewa dan beradaptasi dengan aturan alam dewa, separuh jimat ini mungkin dapat melukai 3 penguasa dan 5 kaisar. Jika tidak, Li Chen tidak akan tinggal sampai sekarang, dan dia tidak akan menggunakan harta ini untuk melawan tubuh suci Yuan Dao dari 3 penguasa dan 5 kaisar. Untungnya, pihak lain mengirimkan segel dewa lengkap, yang mungkin tidak pernah mereka impikan. Yang mengejutkan Li Chen adalah Feng Qingfeng bersedia menyerahkan senjata ampuh tersebut kepada Raja Suci. Tentu saja, segel ilahi ini mungkin yang terakhir di dunia, dan meskipun dipegang di tangan mereka, itu tidak ada gunanya, karena kemauan di dalamnya digunakan untuk menangani menara dewa barbar, dan itu bahkan bukan dari banyak gunanya melawan kuali pemakan surga. Selain itu, tidak ada yang bisa memurnikan keinginan kuat di dalamnya, kecuali kuali penelan surga. Pergi dan bantu. Li Chen pulih sedikit dan meminta San Chen pergi dan membantu. Meskipun benar bahwa mereka terluka parah, bekerja sama sudah cukup untuk menghadapi Raja Suci Perantara, dan menahan Raja Suci tingkat tinggi bukanlah masalah, mereka adalah kekuatan tempur yang besar. Saat ini, pihak Xuan Tianxing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia perlu mengoordinasikan senjata ilahi dari pusat. Dia tidak punya waktu untuk mengurusnya, jadi San Chen hanya bisa mengambil tindakan. Namun saat ini, dapat dikatakan bahwa situasi secara keseluruhan telah diputuskan. Lagi pula, bahkan Raja Suci Puncak yang tersembunyi dan segel para dewa telah mengambil tindakan, tidak mungkin ada cara yang lebih menakutkan dari ini. Jauh di langit berbintang, kilau kemasan dari segel dewa dimurnikan sedikit demi sedikit, dan secara bertahap jatuh ke dalam kuali penelan surga, kekuatan menara dewa barbar berkembang lagi, perlahan meningkat, dan pedang Huyanlang sekali lagi berderit dan menjadi kewalahan, suara. Tidak, Li Chen, kamu punya waktu untuk berhenti sekarang. Selama kamu menyerah, aku bisa mengucapkan kata-kata baik kepadamu, orang dewasa, dan melepaskanmu. Li Chen, biarkan aku pergi. Semuanya bisa didiskusikan. Aku tidak menginginkanmu. Li Chen, aku, lambat laun, terutama ketika segel para dewa dimasukkan ke dalam kuali Tian-Tian, Huyanlang berubah dari awalnya panik menjadi panik, hingga akhirnya berteriak dan memohon ampun. Sayang sekali Li Chen hanya memberinya sikap acuh tak acuh. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan. Li Chen hanya memiliki satu rencana untuk orang-orang kuat dari alam ilahi yang melakukan pembunuhan, dan itu adalah membalas dengan kematian. Berdengung, menara dewa barbar, yang sepenuhnya bebas dari pengaruh segel para dewa, meledak menjadi kekuatan yang mengerikan, dengan guncangan yang hebat, pedang itu langsung hancur menjadi terak, menghancurkan serigala Huyan dengan kekuatan dunia. Tidak, mata Huyanlang hampir meledak, tapi dia tidak bisa menghentikan kekuatan menara dewa barbar, raungannya yang tidak mau berhenti tiba-tiba, dan dia hancur menjadi bubuk bahkan tanpa ada jejak jiwanya yang keluar. Berdengung, menara dewa barbar, yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi merasakan darah yang kuat, meskipun bobotnya tidak sebanding dengan orang kuat yang terbunuh dalam pertempuran menentang langit, ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ia menunjukkan kemampuannya untuk melarikan diri. Saudaraku, setan kecil yang berbaring di pelukan Li Chen memiliki rona merah yang tidak biasa di wajah kecilnya, tampak agak centil dan dingin. Dapat dikatakan bahwa jiwa daging dan darah dari orang-orang kuat inilah yang mendukung Ibel 15 kecil yang menjadi roh menara selamanya. 2440